Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1181. Siapa lagi yang ingin menghentikanku? Bakat Sa Yuan dalam seni bela diri memang lebih rendah dari Zhao Lun, tetapi keterampilannya benar-benar mengesankan baginya untuk direkrut sebagai murid kunci. Hong, tangan besar itu turun, menutupi langit dan menghalangi matahari. Senyum dingin menggulung sudut bibirnya. Apa jenius Scarlet Heaven Academy di hadapannya? Tidak heran seberapa aneh atau seberapa jeniusnya Anda, tingkat kultivasi adalah faktor penentu. Matilah, dia akan mengambil keuntungan dari sekejap itu sebelum jiwa Ling Han berpencar untuk mengekstrak ingatannya dan mendapatkan semua peluang yang ditakdirkan oleh yang terakhir didapatnya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Apa efek serangan semacam ini pada dirinya sekarang? Dia menggembungkan pipinya, lalu menghembuskan udara ke atas. Tangan besar Origin Power itu langsung hancur, berubah menjadi bayangan yang tersebar tak berujung dan mengambang ke segala arah. Sampah. Sa Yuan dan kelompoknya semuanya ternganga lebar karena terkejut, benar-benar tidak bisa mempercayai mata mereka. Itu terlalu dibesar-besarkan, bukan? Hanya menghembuskan udara sudah begitu mengagumkan? Itu bukan hanya sesumbar. Orang ini, mungkinkah dia berada di Sun Moon Tier? Tapi Sun Moon Tie tidak akan bisa masuk ke sini. Bahkan jika beberapa pasukan memelihara beberapa Sun Moon Tie dan memerintahkan mereka untuk menghancurkan tingkat kultivasi mereka sendiri dan kemudian meningkatkan kekuatan mereka dengan mengkonsumsi beberapa obat terlarang untuk kembali ke Sun Moon Tier, dengan seberapa mudah Ling Han, dapatkah ia mungkin menghancurkan tingkat kultivasinya sendiri? Tidak mustahil, Sa Yuan harus menjadi yang paling akrab dengan Ling Han di antara kelompok mereka. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Menunjuk Ling Han, dia berseru, "Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan pertempuran seperti ini? Ini benar-benar mustahil, Sa Yuan. Ada banyak hal yang mungkin tampak mustahil bagimu, tetapi mereka masih akan menjadi kenyataan. Misalnya, bahwa aku akan membunuhmu," Ling Han menyatakan dengan jahat. Jika dia mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya, Sa Yuan pasti tidak akan mempercayainya, tapi Ling Han telah menyebar tangan raksasa Origin Power hanya dengan menghirup udara. Kesenjangan kekuatan antara kedua sisi terlihat jelas. Sa Yuan berpunuk dan berkata, "Baiklah, anggap dirimu beruntung kali ini, kamu boleh pergi." Ling Han terkejut, praktis tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Orang ini masih berpikir bahwa dia unggul. Bukan, dia benar-benar mengatakan bahwa Ling Han bisa pergi seolah-olah dia telah memberinya rahmat besar. Hehe. Ling Han mengerti sekarang. Orang ini merasa terlalu baik tentang dirinya sendiri, masih berpikir bahwa ini adalah Point Star City, dan dia adalah putra Jenderal Agungsa, dan dapat melakukan apa yang dia suka karena dia memiliki papan bertuliskan Heavenly Body Tier di belakangnya. Apa itu? Kenapa kamu tidak tersesat? Sa Yuan bertanya dengan dingin, tampak sangat tidak sabar. Dia sudah memberikan kelonggaran besar kepadanya, jadi mengapa orang ini tidak cepat berterima kasih padanya untuk belas kasihan dan tersesat? Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sa Yuan, di masa lalu, saya hanya berpikir bahwa Anda sombong, tiran, dan tuan muda yang boros. Hanya sekarang saya menyadari betapa salahnya saya." "Haha. Kamu akhirnya menemukan betapa luar biasanya aku, kan?" pikir Sa Yuan, seulas senyum melengkungkan bibirnya. "Kamu benar-benar idiot," Ling Han melanjutkan. Sial, wajah tersenyum Sa Yuan segera menjadi sangat canggung. Dia tidak pernah mengharapkan pergantian peristiwa yang tiba-tiba, dan bahwa Ling Han akan benar-benar mengkhianati harapannya. Dia dengan ragu bertanya, "Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan?" "Tidak banyak. Aku hanya ingin meminjam kepalamu," Ling Han berkata dengan tenang. "Kamu mencari kematian?" Sa Yuan menjadi marah. Siapa dia? Dia adalah putra elit dari Heavenly Body Tier.
dan seseorang benar-benar mengatakan bahwa dia ingin meminjam kepalanya. Lebih jauh lagi, pria ini adalah udik dari dunia kecil. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebaiknya aku tidak berbicara terlalu banyak omong kosong dengan Anda, atau bahkan kecerdasan saya mungkin terseret oleh Anda. Baiklah kalau begitu. Saya telah mengizinkan Anda untuk berbicara banyak sebelum Anda mati. Sudah saatnya kamu meneruskan." Kamu berani membunuhku?" Sa Yuan dipenuhi dengan kejutan. Kejutan raksasa. Dia praktis tidak bisa menerima kenyataan ini. Siapa dia? Seberapa tinggi statusnya? Namun Ling Han sebenarnya ingin membunuhnya. Ling Han tidak menjawabnya lebih jauh, dan hanya mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan yang kuat mulai mengembun, dan niat membunuh juga membara di bawah permukaan. Sekarang adalah Sa Yuan, dan itu akan menjadi Zhao Lun nanti. Bagi mereka yang berutang kepadanya, ia akan meminta pembayaran satu persatu. Dia menjentikkan jari, dan siu, kilatan cahaya pedang melintas, menuju menebas Sa Yuan. Darah terciprat, tetapi Sa Yuan belum terbelah dua. Kilatan cahaya keemasan berkedip padanya seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang yang mengenakan baju besi emas. Mata Ling Han melebar, dan dia bisa melihat bahwa sebenarnya ada dekrit emas melilit tubuh Sa Yuan. Tepatnya dekrit yang mulai berlaku tepat waktu, menghalangi serangan fatal Ling Han. Jelas, ini adalah dekrit bahwa Jenderal Agung Sa telah mewariskan kepada putranya. Beraninya kamu?" Sa Yuan sangat marah, bahkan suaranya bergetar. Jika dekrit ini benar-benar berlaku, itu hanya berarti satu hal: dia telah menghadapi bahaya yang fatal. Hanya itu yang akan menyebabkan keputusan ini berlaku secara otomatis. "Dia hampir mati, kamu layak mati." Sa Yuan meraung keras. Dekrit ini hanya bisa diaktifkan oleh rangsangan eksternal, tetapi sekarang setelah diaktifkan, bagaimana mungkin ia membiarkan kesempatan seperti itu lewat? Dia akan menggunakan kesempatan ini tepatnya untuk membunuh Ling Han. Dia bergerak, dan saat dia menembakkan sebuah pukulan, dekrit itu meningkatkan serangannya, berubah menjadi seekor banteng emas yang menyerang Ling Han. Mengapa anak-anak kaya ini begitu sulit dibunuh? Sementara Ling Han masih mengejek musuhnya di dalam hatinya, Sa Yuan mendengus teredam, dan tampak kesakitan. Selanjutnya, cahaya keemasan di tubuhnya juga bergetar untuk sementara waktu. Dekrit itu cerah pada satu saat, dan redup pada yang lain, seolah-olah akan dipadamkan. Sapi jantan juga menyebar dengan sendirinya bersama dengan kekuatan dekrit. Pada awalnya, Ling Han terkejut. Dia bahkan belum bergerak, jadi mengapa Sa Yuan terlihat sangat kesakitan? Namun, dia langsung mengerti. Ada batasan di sini. Saat kekuatan seseorang mencapai Sun Moon Tier, seseorang pasti akan menjadi sasaran. Sebelumnya, dekrit telah diaktifkan untuk memblokir serangan darinya. Meskipun kekuatannya luar biasa, itu belum mencapai tingkat Sun Moon Tier. Tapi sekarang Sa Yuan mengambil inisiatif untuk menyerang dan merangsang keputusan. Kekuatannya telah mencapai tingkat Sun Moon Tier. Secara alami, dia akan menjadi sasaran pembatasan tempat ini. Dia belum merusak musuhnya, tetapi telah merusak dirinya sendiri terlebih dahulu. Sa Yuan sendiri belum memahaminya, dan berpikir bahwa Ling Han telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menargetkannya. Bukan saja dia tidak menekan kekuatan dekrit itu, dia juga memanfaatkan kekuatan dekrit itu. Setelah dekrit diaktifkan, kekuatannya akan perlahan aus. Bahkan jika dia meninggalkannya sendirian, dia tidak mungkin bisa mendapatkannya kembali. Dengan demikian, ia secara alami ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk membunuh Ling Han. Namun, saat dia memanfaatkan kekuatannya, dia berteriak dengan rasa sakit yang bahkan lebih. Dekrit itu bergetar tanpa henti seolah-olah akan hancur kapan saja. Dekrit itu akhirnya hancur, berubah menjadi potongan-potongan yang terbang ke segala arah. Sa Yuan segera mengalami serangan balasan dan muntah darah. Syukurlah, dia tidak dihancurkan bersama dengan keputusan tersebut. Keheranannya jelas bagi semua orang untuk melihatnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ini hasilnya ketika sebuah dekrit diaktifkan? Dia menunjuk Ling Han dan bertanya dengan suara bergetar, "Kamu, trik iblis apa yang kamu gunakan?" Betapa bodohnya.
Ling Han menggelengkan kepalanya, dan dengan jentikan jarinya, cahaya pedang menyapu, menuju mengiris Sa Yuan. Berhenti. Ji Zengping dan yang lainnya melompat keluar, membantu Sa Yuan untuk membubarkan pukulan ini. Namun, meskipun ini hanya serangan ceroboh dari Ling Han, kekuatannya saat ini telah mencapai 8 bintang di atas puncak-puncak tier sungai gunung. Jadi seberapa kuat dia? Peng, 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 peng. Mereka berempat dikirim terbang oleh pukulan ini. Namun, juga karena ini, Sa Yuan untungnya berhasil lolos dari maut. Jika Anda semua ingin membantunya, saya akan mengiris Anda bersama juga, kata Ling Han dengan tenang. Jadi, siapa lagi yang ingin menghentikanku? Chapter 1182. Membunuh Sa Yuan. Kamu pria misterius itu. Keempat orang dari Sekte Surga Raya semuanya menunjuk ke arah Ling Han. Baru sekarang mereka menyadari bahwa pria ini tidak mungkin menjadi udik yang dibicarakan oleh Sa Yuan, tetapi sebaliknya adalah elit misterius yang telah melukai Ji Zengping dengan satu panah. Mustahil. Kapan sudah muncul lagi tingkat raja yang kuat di generasi muda? Hanya dengan melihat serangan tadi, itu pasti mampu menyamai serangan He Tao, Wu Ze, dan tingkatan raja lainnya. Mata Ling Han menyapu mereka, dan dia menuntut, tinggalkan alat roh tata ruang Anda, lalu pergi. Orang-orang ini ingin merampoknya, jadi tentu saja tidak ada alasan baginya untuk membiarkan mereka pergi tanpa cedera. Itu akan membuat mereka terlalu mudah. Jangan melangkah terlalu jauh, Ji Zengping berteriak marah. Namun, karena bahunya masih mengalir darah, itu berdampak serius pada citranya. Dia benar-benar memancarkan intimidasi untuk berbicara tentang. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, jalan setapak yang sebelumnya kamu lalui terlalu mulus bukan? Untuk benar-benar mengucapkan kata-kata naif seperti itu. Di depan saya, kamu pikir kamu ini siapa? Jika Anda tidak patuh meninggalkan alat roh spasial Anda, maka saya akan membunuh kalian semua. Ji Zengping merasa seolah-olah dia telah mengalami penghinaan yang luar biasa. Namun dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia juga telah menggunakan pil peledak racun Viper sebagai ancaman. Jika mereka tidak menyerahkan pil bersek darah roh, dia akan membunuh mereka. Dan sekarang mereka hanya mendapatkan makanan penutup saja. Adil, di dunia ini, siapapun yang memiliki kekuatan yang lebih kuat akan mewakili apa yang adil. Yah. Bukankah kamu kejam? Ji Zengping dan yang lainnya semua mengeluarkan cincin spasial mereka, yang kemudian mereka lemparkan ke tanah, tampak sangat marah. Mereka semua bisa dianggap jenius, dan selalu mereka yang bisa berperilaku tidak bermoral. Kapan mereka pernah dihina seperti ini sebelumnya? Sa Yuan juga melemparkan cincin spasial, dan baru saja akan pergi bersama Ji Zengping dan yang lainnya. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Muda Sa, apakah kepalamu ditendang oleh seekor keledai? Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Ling Han, kamu benar-benar ingin membunuhku? Apakah kamu tidak takut ayahku akan marah dan berlomba ke sini untuk mengambil hidupmu yang buruk? Sa Yuan bertanya dengan galak. Sekarang setelah dekrit itu dihancurkan, dia akhirnya menjadi benar-benar takut. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia hanya mengenakan fasad ganas untuk menyembunyikan ketakutannya. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, dengan putra yang tidak jujur sepertimu, aku percaya bahwa Jenderal Agung Sa tidak akan keberatan memiliki yang lebih sedikit. Tuan, Anda sudah mendapatkan kekayaan, jadi mengapa Anda harus begitu angkuh? Saran seorang pria berbaju biru. Mereka berlima telah berkumpul, jadi dia secara alami tidak mau melihat temannya dibunuh. Jika aku telah membunuh seluruh keluargamu, maka katakan kepadamu, karena mereka semua telah mati, jangan begitu kuat lagi, apakah kamu senang atau tidak? Ling Han menatapnya, dan kemudian dengan tidak sabar berkata, dalam 3 napas, kalian semua tersesat. Jika tidak, kalian semua bisa mati bersamanya. Dia benar-benar marah sekarang, dan auranya yang menakutkan seperti lautan, sangat menakutkan. Ji Zengping dan yang lainnya semua terkejut. Ini benar-benar aura raja tingkat. Bagaimana seorang raja bisa membiarkan orang lain menantang otoritas mereka? Semua wajah mereka pucat,
dan mereka semua berbalik dan pergi, tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi untuk menghindari dibunuh oleh Ling Han bersama dengan Sa Yuan karena Ling Han telah memutuskan untuk membunuh seorang murid kunci dari Majestic Heaven Sect, yang lebih jauh lagi adalah putra dari tier tubuh surgawi. Itu tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk membunuh beberapa murid kunci dan keturunan surga tubuh lainnya. Jangan pergi, selamatkan aku, Sa Yuan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia merasa kematian begitu dekat dengannya, menyebabkan dia merasa kedinginan. Ji Zhengping dan yang lainnya mengabaikan permintaannya dan melarikan diri dengan cepat. Sa Yuan berbalik dengan kosong, menatap Ling Han sebentar, dan kemudian tiba-tiba berkata, "Jangan bunuh aku bisa menjadi temanmu. Saya adalah putra dari elit tier tubuh surgawi. Jika Anda memiliki teman seperti saya, itu pasti tidak akan merugikan Anda." Ling Han tersenyum, dan berkata, "Aku benar-benar tidak ingin mengatakan hal seperti itu untuk menakuti kamu, namun, karena kamu merasa begitu baik tentang dirimu sendiri, jika aku tidak memberimu sedikit pukulan, aku benar-benar tidak bisa hidup dengan diriku sendiri." Pada topik teman, saya punya teman yang adalah Santo. Selanjutnya, Permaisuri sendiri akan menjadi istriku di masa depan. Persahabatanmu ini, aku benar-benar tidak peduli. Sa Yuan ternganga kaget. "Kau pasti bohong padaku, Santo, bagaimana bisa? Hanya mereka yang berada di tingkat kejadian yang bisa disebut orang suci. Jika Anda bisa berteman dengan seorang suci, maka tidakkah Anda bisa melakukan apa yang Anda suka di dunia ini? Dan Anda benar-benar mengatakan Anda ingin menikahi Permaisuri P. Seberapa mulia dan jauh mulia Kaisar, Permaisuri, bahkan orang tuanya hanya bisa mengeluarkan air liur secara rahasia. Jadi apa hak Ling Han untuk mengatakannya? Kamu adalah pria yang akan mati, jadi tidak perlu untuk menipu kamu. Namun, tidak perlu bagiku untuk memaksamu mempercayaiku." Ling Han tersenyum. "Apakah kamu siap untuk mati sekarang?" Sa Yuan hanya merasakan rasa dingin di seluruh tubuhnya. Kakinya melemah tanpa sadar, dan dia berlutut, menangis. "Jangan bunuh aku, saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati, betul. Tidak ada yang mau mati." Ling Han mengangkat tangannya. "Tapi demi keinginanmu yang egois, kau menginginkan kesempatan yang telah aku raih, dan mengirim pembunuh untuk memburuku dan membunuhku. Saya takut jika saya tidak memiliki beberapa trik di lengan baju saya, rumput sudah akan mulai tumbuh di kuburan saya." Dia melemparkan tinju, dan kekuatan yang menakutkan turun. Sa Yuan langsung meledak menjadi tidak ada apa-apa, sosok dan rohnya hancur, berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi udara. Bahkan tidak ada bagian lengkap dari jenazahnya yang tertinggal. "Hei, tampan, sekarang setelah kamu membunuh seorang murid dari Majestic Heaven Sect, apakah kamu ingin membunuh kami juga untuk menjaga rahasianya?" Meng Wei menelan banyak kesulitan. Yang lain semua dengan tergesa-gesa memandangi pemimpin mereka seolah-olah mengatakan, "Kenapa kau bertanya begitu? Kenapa kita tidak main-main saja?" Lalu diam-diam menyelinap pergi. "Sekarang setelah Anda bertanya, bukankah Anda hanya mengingatkannya akan hal itu?" Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku sudah membiarkan 4 orang melarikan diri, jadi aku tidak keberatan membiarkan beberapa orang lagi hidup. Kalian tidak berencana untuk memberitahuku, kan?" Meng Wei dan kelompoknya buru-buru menggelengkan kepala karena menyangkal. "Itu keren." Ling Han mengambil cincin spasial yang ditinggalkan Ji Zhengping dan kelompoknya, dan mengeluarkan item di dalam satu demi satu. Lalu, dia menyimpannya di menara hitam. Jika dia menempatkan mereka di cincin spasial sendiri, lalu bagaimana jika mereka ditemukan di masa depan? Dia kemudian akan diidentifikasi sebagai pembunuh. Tetapi jika dia menempatkan mereka di menara hitam, siapa yang dapat menemukan mereka di sana? "Tampan, botol pil bersek darah spirit ini milikmu." Meng Wei menyerahkan botol pil alkimia yang baru saja dia peroleh. Ling Han tersenyum, dan bertanya, "Bukankah kita memutuskan untuk berpisah secara merata? Kamu telah menyelamatkan kami lain kali. Selain itu, kami juga telah mendapatkan begitu banyak resep pil, jadi kami sudah sangat diuntungkan. Sebagai manusia, kita tidak boleh terlalu serakah." Meng Wei menggelengkan kepalanya. "Baiklah." Ling Han menerima pil alkimia.
Dalam proses mendapatkan harta karun di sini, dialah yang bekerja paling keras. Jadi bahkan jika dia mengambil botol tambahan, bahkan jika itu adalah botol, sebenarnya hanya ada satu pil alkimia di dalamnya, itu tidak akan terlalu banyak untuk bertanya. Kalau begitu, tampan, kita akan permisi di sini. Meng Wei menggenggam tangannya, dan ketika Ling Han mengangguk, dia menambahkan, kamu benar-benar tidak ingin memiliki perpisahan yang menyenangkan, sialan of. Setelah mereka menyaksikan Meng Wei dan kelompoknya pergi, Ling Han dan kelompoknya juga berangkat. Namun, perhatian Ling Han tertuju pada resep pil yang baru saja diperolehnya. Dia pasti tidak akan dapat membuat pil alkimia di atas level 5, karena persyaratan untuk rasa surgawinya agak besar. Namun, dia hampir tidak bisa menjadi level 5. Setelah semua, rohnya terus-menerus dimarahi oleh gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, dan jauh lebih kuat dari semangat tiar sungai gunung biasa. Apalagi, dia juga telah melangkah ke level puncak. Dia mencari sebentar, dan menemukan bahwa, secara mengejutkan, resep pil bersek darah roh ada di antara resep pil ini. Chapter 1183. Pil berserdarah roh akan menaikkan Sun Moon Tier pada tingkat subminor pada konsumsi, dan tidak ada batasan untuk tingkat budidaya. Itu berarti bahwa jika seseorang di tahap tengah dari ekstrim rendah Sun Moon Tier mengambil satu, ia akan dapat mencapai tahap akhir dari ekstrim rendah, dan jika seseorang pada tahap awal dari level sempurna mengambil satu, ia juga bisa mencapai tingkat menengah dari tingkat yang sempurna. Efek ini terlalu mencengangkan. Namun, ketika Ling Han melihat bahan-bahan yang tercantum dalam resep pil, dia menggertakkan giginya. Pil alkimia yang bisa menentang alam secara alami akan membutuhkan bahan-bahan yang luar biasa juga. Salah satu bahan utama yang paling penting disebut buah Red Rain Divine King Tree. Meskipun itu hanya obat level 8 godly, itu sangat jarang. Selain itu, usia yang dibutuhkan untuk buah untuk dapat digunakan adalah sebanyak 1 juta tahun. Jika ini berada di menara hitam, sejak saat penanaman dan seterusnya, itu masih akan membutuhkan 1000 tahun. Untuk dewa, 1 milenium memang tidak lama. Mountain River Tie bahkan mungkin tidak mampu maju lebih jauh dalam waktu sebanyak itu. Namun, Ling Han telah maju melalui tingkat budidaya terlalu cepat, jadi 1000 tahun benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia terima. Namun, jika dia berhasil menemukan buah pohon surgawi hujan merah, dia masih akan mengumpulkan mereka. Bahkan jika bukan untuk dirinya sendiri, dia juga bisa mempersiapkannya untuk saudara-saudaranya, teman-teman di sisinya, istri dan kekasihnya yang cantik, orang tua, dan anak-anak. Singkatnya, obat berharga semacam ini semakin baik, dan dia pasti tidak akan mengabaikannya. Tentu saja, jika itu akan memiliki efek yang jelas pada kultivator bahkan pada tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, pil berserdarah roh secara alami adalah pil 8 level surgawi. Jika dikonsumsi oleh para pembudidaya dalam tingkat rendah, ekstrim menengah, dan sangat tinggi dari Sun Moon Tier, akan ada sejumlah risiko karena mereka mungkin bisa meledak dari efek yang kuat. Dengan demikian, jika orang-orang ini mengkonsumsi pil bersek darah roh, mereka harus memiliki senior yang melindungi mereka dari sela-sela, menggunakan kekuatan elit besar untuk menekan efek obat. Kalau tidak, jika mereka benar-benar mati karena mengkonsumsi obat, bukankah itu berarti kematian yang tidak berharga? Ling Han menempatkan pil roh bersek darah ke samping pertama. Pertama, perasaan surgawinya tidak cukup kuat saat ini, dan kedua, tidak ada bahan baginya untuk memulai ramuan. Yang pertama ia siapkan untuk membuat adalah Tosat Cerane Pil. Itu bisa memberi semua pembudidaya di bawah Heavenly Body Tier kemampuan untuk terbang. Meskipun itu hanya sementara, berakhir ketika efek obat tidak lagi aktif. Lebih jauh lagi, itu bisa menyebabkan kecepatan seseorang untuk melonjak dengan cepat, jadi itu sangat praktis. Dalam waktu yang genting, itu bisa digunakan untuk menyelamatkan hidup. Pil alkimia yang menyelamatkan jiwa pasti yang paling berharga. Mereka bertiga melakukan perjalanan di siang hari, dan mereka akan berhenti untuk beristirahat di malam hari. Bepergian di tempat berbahaya semacam ini,
Mereka secara alami harus memastikan bahwa kondisi terbaik mereka dipertahankan sebanyak mungkin. Pada malam hari, Ling Han akan memahami resep pil di bawah pohon reinkarnasi. Dia adalah kaisar alkimia, dan tentu saja seorang maniak di bidang ini. Begitu dia memulai studinya, dia tak terhentikan. Selama beberapa hari, dia akan duduk sendirian di bawah pohon reinkarnasi, yang membuat Sui Yanyu merasa aneh. Biasanya, Ling Han akan menggodanya, membuatnya tersipu malu, sangat malu. Tapi sekarang, dia telah memperlakukannya seperti udara kosong selama beberapa hari berturut-turut sekarang. Dia bahkan tidak melihat sinyal menggoda bahwa dia telah casting dengan matanya. Dia praktis akan mati amarah. Entah karena dia seperti orang cabul, atau dia akan serius seperti pria sejati. Sepenuhnya dua ujung spektrum yang berseberangan. Setelah berjalan selama beberapa hari, sebuah gunung muncul di depan mereka. Gunung ini hanya dapat dianggap setengah gunung, seolah-olah telah ditebas menjadi dua setengah jalan. Separuh gunung yang tersisa sekarang tampak sedikit aneh karena berakhir dengan tiba-tiba. Ada sosok-sosok yang berkelap-kelip di gunung, dan itu bukan hanya satu atau dua, tetapi jumlah yang sangat besar. Ling Han dan kelompoknya berjalan ke kaki gunung, dan kemudian menemukan bahwa ini adalah gunung herbal. Ada banyak jenis obat dewa yang tumbuh di sini. Obat dewa kelas rendah dapat dipanen sebanyak yang disukai, tetapi obat dewa kelas tinggi akan dijaga oleh pembatasan. Jika seseorang ingin membubarkan pembatasan ini, itu sangat sulit. Ada beberapa yang bahkan tidak mungkin bisa ditembus, dan akan membutuhkan setidaknya kekuatan pada tingkat tier tubuh surgawi. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa senang. Mungkin ada buah matang dari pohon iblis hujan merah di sini, maka dia hanya perlu naik ke Sun Moon Tier, dan dia akan bisa membuat pil bersek darah roh. Kemampuannya kemudian akan melonjak akibatnya. Selain itu, bahkan jika itu bukan demi buah dari pohon surgawi hujan merah, selama ada obat yang saleh, bukankah semuanya layak dipanen? Mereka bertiga rupanya datang agak terlambat. Obat-obatan saleh tingkat rendah yang tidak dilindungi oleh pembatasan di sini semuanya telah dipanen. Namun, Ling Han tidak terlalu tertarik dengan obat-obatan jenis dewa ini. Sudah ada sejumlah besar obat-obatan saleh yang dibudidayakan di dalam menara hitam, meskipun nilainya sedikit lebih rendah. Mereka mencari ketika mereka berjalan, dan segera menemukan beberapa obat surgawi yang dilindungi oleh pembatasan. Nilai mereka setinggi level 7, tetapi mereka belum matang. Pergi dengan deduksi Ling Han, itu seharusnya tanaman induk telah matang, tetapi karena belum dipanen, bijinya jatuh ke lahan aslinya, yang menghasilkan sejumlah tanaman baru. Karena daerah ini telah dirancang untuk satu obat ketuhanan untuk tumbuh di tempat pertama, sekarang ada jumlah yang baik, dan meskipun tidak tampak ramai, nutrisi jelas tidak memadai, yang menyebabkan beberapa batang obat ketuhanan ini muncul sebagai sedikit putus asa. Aku telah membiarkan kalian semua menderita. Saya akan segera menyelamatkan Anda, kata Ling Han, tersenyum tanpa sadar. Aku belum pernah melihat seseorang yang tak tahu malu seperti kamu. Anda jelas menggunakannya untuk membuat pil alkimia, dan tetap membuatnya seolah-olah Anda adalah penyelamatnya. Hu Feiyun menatapnya. Kalau begitu jangan makan pil alkimia yang aku buat, Ling Han menjawab sambil tersenyum. Aku baru saja mengatakan, kamu begitu picik, Hu Feiyun berkata dengan cemberut. Ling Han berputar beberapa kali di sekitar obat ketuhanan, dan pertama-tama menghafal pembatasan. Kemudian, ia mulai mensimulasikan pembatasan di bawah pohon reinkarnasi. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan menara hitam, dan mulai menerobos batasan. Ini lebih memakan waktu daripada yang dia duga. Hanya setelah 17 hari berlalu, Ling Han akhirnya berhasil menerobos batasan dan menyimpan beberapa obat level 7 godly ini ke menara hitam. Dengan laju yang kita alami, bahkan jika kita menghabiskan setengah tahun di sini, kita tidak akan bisa mengambil banyak obat dewa. Ling Han menggelengkan kepalanya. Kami memiliki pencarian terbaik terlebih dahulu untuk melihat apakah ada buah dari pohon surgawi hujan merah. Ini adalah obat dewa yang paling berharga bagiku saat ini. Sui Yanyu dan Hu Feiyun secara alami tidak akan setuju. Selain itu, mereka juga akan dapat menggunakan pil alkimia yang ia buat.
sehingga ada sedikit kesempatan bagi mereka untuk keberatan. Linghan menyerah untuk meraup seluruh tanah dan mulai mencari buah pohon surgawi hujan merah. Jika dia bisa menemukannya, dia akan berusaha keras untuk mengumpulkannya. Jika tidak ada, dia harus kembali untuk menemukan obat-obatan dewa yang paling berharga di sini. Tidak peduli apa, dia harus mengambil beberapa dari mereka kembali. Namun, bahkan dia harus menghabiskan lebih dari selusin hari untuk dapat menembus satu set batasan, dan itu setara dengan lebih dari selusin tahun. Orang lain secara alami hanya akan mampu merasa tidak berdaya. Jadi, kecuali mereka membawa alat berharga khusus yang dapat menembus batasan, mayoritas hanya akan dapat memanen obat-obatan dewa yang biasa yang tidak dilindungi oleh pembatasan. Karena mereka hanya mencari dan tidak mengumpulkan, setelah hanya setengah hari, Linghan baru saja mencari melalui seluruh gunung obat. Tepat ketika mereka akan mengakhiri pencarian mereka, matanya akhirnya menyala, dan dia tampak terkejut. Ini benar-benar buah dari pohon surgawi hujan merah. Linghan tertawa keras. Di depannya, ada pohon setinggi 30 meter. Itu merah tua, dan daunnya terbentuk dari api, terus membakar dengan ganas. Dan di antara dedaunan pohon, ada beberapa buah yang tumbuh. Buah-buahan ini menghasilkan uap, yang menetes ke buah-buahan seperti hujan, membuat pemandangan yang sangat menakjubkan. Linghan secara alami bahagia. Meskipun buah-buahan ini belum sepenuhnya matang, mereka sudah sangat besar. Jika dia memindahkan mereka ke Menara Hitam, mereka mungkin bisa sepenuhnya matang dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Ini benar-benar hadiah yang sangat besar. Ada total 27 buah, dan jika satu buah dapat diolah menjadi satu pil bersek darah roh, itu akan setara dengan 27 pil. Tentu saja, itu hanya mungkin jika dia berhasil setiap saat dan tidak menyia-nyiakan satu buah pun. Ini tentu saja mustahil. Siapa yang bisa berhasil membuat pil alkimia hanya dengan satu upaya? Linghan menggosokkan kedua tangannya dan mulai belajar bagaimana menembus batasan. Chapter 1184. Roh Ginseng. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, waktu diam-diam berlalu. Pembatasan pada pohon surgawi hujan merah lebih kuat dari yang diantisipasi Linghan, dan dia masih belum bisa membatalkannya bahkan setelah 20 hari. Namun, bermeditasi di gunung obat ini selain memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi, sebenarnya membantu tingkat kultivasinya maju ke langkah lain. Dia telah berhasil membentuk sungai kelimanya. Saat ini, dia telah mencapai tahap akhir dari level puncak. Jika dia maju selangkah lagi, dia akan mencapai tahap puncak tingkat puncak. Ini adalah batas sebenarnya dari tier Sungai Mountain, dan seseorang akan memiliki kekuatan 10 bintang setelah mencapai tingkat ini. Dengan kata lain, kekuatan mereka akan setara dengan elit pada tahap awal ekstrim rendah Sun Moon Tier. Kejutan yang tak terduga, Linghan berkata dengan menggelengkan kepalanya. Dia belum berhasil memecahkan batasan, namun kultivasinya telah maju pesat. Namun, ini wajar saja. Mereka makan obat dewa sepanjang hari, dan yang lebih penting, mereka bisa memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Karena itu, kultivasi mereka pasti akan maju dengan cepat bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Kecepatan budidaya Sui Yanyu dan Hu Feiyun juga sangat cepat. Bahkan, Sui Yanyu sudah maju ke level yang sempurna. Ketika mempertimbangkan jumlah waktu yang dia kembangkan, ini adalah prestasi yang menakjubkan. Mungkin dia bahkan akan menjadi murid kunci setelah kembali ke sekte surga yang hebat. Sementara itu, Hu Feiyun berhasil maju ke tingkat puncak. Dia adalah tiruan dari permaisuri Luan Xing, jadi dia sebenarnya sudah menyelesaikan proses ini 9 kali. Dengan demikian, menyelesaikannya untuk yang ke-10 kalinya secara alami semudah kue. Hanya saja dia sangat bingung dan panik ketika mengalami kesusahan surgawi. Benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Ketika permaisuri Luan Xing tidak mengendalikan tubuhnya, kecakapan pertempurannya akan menjadi sangat lemah.
yang disebut Jenius Bintang 1 dan Jenius Bintang 2 dapat bertempur melawan level 1 dan 2 subminor di atas mereka masing-masing. Sementara itu, sebagian besar orang memiliki kecakapan pertempuran yang setara dengan tingkat budidaya mereka. Namun, bagaimana dengan Hu Feiyun? Dia benar-benar malu. Kecakapan bertarungnya setidaknya 1 atau 2 tingkat subminor di bawah tingkat budidaya. Dengan demikian, dia bisa dicap sebagai idiot bintang negatif. Saya bukan seorang idiot, hanya saja aku tidak ingin bertarung, katanya membela diri. Namun, dia masih diejek oleh Ling Han dan Sui Yanyu. Bahkan Kaisar Setan Asura berani menggoda istri tuan ini. Bagaimanapun, dia masih bisa menekan mereka yang berada di level puncak Mountain River Tier dengan mudah, bahkan jika dia adalah idiot bintang negatif. Ini berkat tingkat kultivasinya yang luar biasa. Bagaimanapun, level puncak adalah level puncak. Di hadapan para pembudidaya tier sungai gunung lainnya, mereka yang telah mencapai tingkat ini sekuat dan gigih seperti elit Sun Moon Tier. Sui Yanyu sangat iri pada Hu Feiyun. Dia tahu batas kemampuannya sendiri, dan dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat puncak, tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Namun, Ditsi Hu Feiyun telah maju ke tingkat ini tanpa banyak usaha. Istri, jangan berkecil hati. Situasinya unik, Ling Han berkata dengan nyaman. Sui Yanyu menyadari hal ini, namun dia masih belum bisa menerimanya, terutama ketika dia melihat ekspresi Hu Feiyun yang kacau dan polos. 10 hari lagi berlalu, dan Ling Han akhirnya berhasil membatalkan pembatasan. Dia menempatkan Red Rain Divine King Tree yang sangat berharga ke dalam menara hitamnya akar, tanah, dan semuanya. Menanam obat dewa di menara hitam ini menandakan bahwa obat itu benar-benar menjadi miliknya. Ling Han sangat gembira, dan dia mematuk pipi Sui Yanyu, mengatakan, misi tercapai, mari kita nikmati ciuman. Tak tahu malu de asteris kuat, makan kakiku, siut, teriakan marah tiba-tiba terdengar, dan seberkas putih melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun kedatangan yang tidak disukai itu berteriak, makan kakiku. Ukuran bayangan putih membuatnya sangat jelas bahwa ini bukan orang. Ling Han tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia segera melepaskan teknik cepatnya, menggunakan jarinya sebagai pedang saat dia menebas ke arah bayangan putih. Weng, jarinya bertabrakan dengan bayangan putih, langsung membentuk gelombang kejut yang menghancurkan. Peng, 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 gelombang kejut yang ganas melonjak ke sekitarnya, memaksa Sui Yanyu dan Hu Feiyun untuk melompat mundur. Hanya pada saat ini Ling Han melihat bayangan putih itu dengan jelas. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Benar saja, ini bukan seseorang. Sebaliknya, itu adalah obat berbentuk ginseng. Namun, sebenarnya memiliki 2 kaki dan 2 lengan, dan bahkan ada wajah manusia di kepalanya. FCK, obat saleh ini telah memperoleh kehidupannya sendiri. Ling Han tertawa keras, dan berteriak, ginseng setan, cepat dan kembali ke mangkuk saya, karena mampu mengembangkan semangat. Ginseng ini jelas sangat bermutu tinggi. Jika dia memakannya, apakah tingkat budidayanya melonjak 1 atau 2 tingkat minor? Astaga, kau masih 800 tahun terlalu muda untuk memakan kakekmu. Ginseng itu meraung marah. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan lepaskan gadis itu. Dia milikku. FCK, Ling Han memukul dengan tendangan, dan berkata, kamu seorang ginseng tua yang pikun. Namun kamu benar-benar ingin mencuri istriku? Apa maksudmu istrimu? Aku menatapnya. Jadi dia milikku. Ginseng tidak mau mundur, dan terus menggunakan teknik gerakan untuk menghindari serangan Ling Han. Kekuatannya bukan apa-apa untuk dituliskan di rumah, namun kecepatannya luar biasa. Ling Han harus menggunakan teknik cepatnya jika dia ingin mengikuti ginseng. Sementara itu, teknik pedang petirnya masih kurang dalam kecepatan, dan dengan demikian ia tidak punya pilihan selain meninggalkan menggunakannya. Peng, 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 ginseng itu tanpa henti dalam serangannya, meskipun ia menggunakan peraturan langit dan bumi alih-alih kekuatan asal. Regulasi berubah menjadi rantai surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang melecut menuju Ling Han. Ini pemandangan yang konyol. Sebuah ginseng berputar di sekitar Ling Han dan meluncurkan serangan tanpa henti padanya, tindakannya secepat kilat. Namun,
Yang lebih sulit dipercaya adalah fakta bahwa ginseng ini sebenarnya cabul. Ginseng tua, aku pasti akan memakanmu. Ling Han menggunakan jarinya seperti pedang dan terus melancarkan serangan ke ginseng. Dia tidak ingin melukai obat dewa ini. Itu sudah mengembangkan kecerdasan dan menumbuhkan anggota tubuh, jadi efek obatnya benar-benar mencengangkan. Umur obat-obatan godly jauh lebih lama daripada para pembudidaya. Obat godly tingkat 1 setara dengan ekstrim rendah dari tier Sungai Mountain. Namun umur obat godly level 1 bisa mencapai maksimum 1 juta tahun. Namun, juga karena hal inilah maka sangat sulit bagi pengobatan dewa untuk mengembangkan kecerdasan. Ini adalah hukum alam tentang langit dan bumi. Jika umur seseorang panjang, mereka secara alami akan sangat lemah dan lemah. Ini adalah kompromi. Jadi, fakta bahwa obat saleh ini memiliki kecerdasan dan anggota tubuh menandakan bahwa obat itu telah hidup selama bertahun-tahun. Pada titik tertentu dalam kehidupannya, ia telah mengembangkan kesadaran kabur. Setelah itu ia dapat perlahan-lahan menumbuhkan. Akhirnya, ia memperoleh kemampuan untuk berjalan dan bahkan berhasil memahami kekuatan regulasi. Ini adalah ginseng yang sangat tua, jadi pasti penuh energi vital. Anak nakal, kau bisa makan kaki ginseng kakekmu. Ginseng tua meluncurkan tendangan yang menghasilkan pusaran peraturan yang menakutkan. Ginseng tua itu terutama cepat, namun pertahanan Ling Han sangat kuat. Tingkat puncak bukanlah lelucon. Mereka terus bertikai, dan pertempuran mereka menjadi semakin dan semakin intens. Sui Yanyu dan Hu Feiyun keduanya tertegun. Ginseng tua sebenarnya bisa sekuat ini? Apa-apaan ini? TSK, Kakak Han, kamu tidak keberatan jika aku membantu, kan? Tanya suara lembut dan menyenangkan. Itu milik seorang wanita yang tinggi dan ramping. Dia benar-benar tinggi, hanya setengah inci lebih pendek dari Ling Han. Rambut gagaknya mengalir turun ke punggungnya, dan dia mengenakan gaun sutra seputih salju. Dia tidak mengenakan perhiasan, namun penampilannya yang menakjubkan dan sosok yang menakjubkan menunjukkan sifat keindahan alam. Ini adalah Sen Zuer, seorang raja di antara generasi muda dari Sekte Surga yang sakti. Dia bertanya apakah Ling Han membutuhkan bantuan, namun dia mengulurkan tangannya ke ginseng tua tepat saat dia selesai berbicara. Ini indah sekali. Mata ginseng tua menyala, dan itu dibebankan ke dada Sen Zuer. Sen Zuer ketakutan, dan dia tergagap. Ginseng yang memutarbalikkan. Dia baru saja tiba, dan dia baru saja melangkah maju setelah menemukan bahwa ginseng tua ini telah mengembangkan semangat. Dia tahu bahwa itu akan memiliki efek obat yang luar biasa. Namun, dia tidak menyangka ginseng tua ini menjadi sesat. Itu telah menargetkan payudaranya dengan serangan pertama. Benar-benar tak tahu malu. Chapter 1185. Ginseng tak tahu malu. Bahkan jika lawannya hanya ginseng, sudah jelas bahwa Sen Zuer tidak akan membiarkannya merabanya. Dia buru-buru membentuk perisai kekuatan asal untuk melindungi dirinya sendiri. Ginseng tua melepaskan seberkas cahaya regulasi yang membelah perisai origin powernya terpisah. Potongan-potongan kain sutra terbang ke udara saat area dada gaun sutra Sen Zuer robek. Namun, banyak kekecewaan ginseng tua. Apa yang dia lihat bukan payudara Sen Zuer yang indah. Sebaliknya, ia bertemu dengan pemandangan duduo-duduo emas. Apakah ini emas dongeng? Ginseng tua meneteskan air liur saat dia melirik payudara Sen Zuer. Namun, dia adalah ramuan spiritual, jadi air liurnya mengeluarkan aroma yang harum dan menyegarkan. Dapat dikatakan bahwa air liurnya juga merupakan obat yang hebat. Berat, kamu benar-benar berani terlihat juga? Ginseng tua mendidih dengan marah saat dia menyerbu ke arah Ling Han. Asteris ngan. Sen Zuer gemetar karena marah. Dia adalah salah satu dari 6 tingkatan raja, namun dia sebenarnya diejek oleh ginseng belaka. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Untungnya, dia masih memakai harta karun kelas dudo. Kalau tidak, payudaranya benar-benar akan terungkap. Dia berada di samping dirinya dengan amarah,
dan rantai surgawi yang menakutkan terbentuk di udara saat dia melambaikan tangannya yang ramping. Mereka menembak ke arah ginseng tua, dan jelas bahwa dia tidak berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Lagi pula itu hanya ginseng, jadi masih bisa dimakan bahkan jika dipukul menjadi bubur. Melakukannya hanya akan sedikit mempengaruhi efek obatnya. Wanita berdada besar, mengapa kamu mengejar ginseng kakekmu? Ginseng tua terus menggoda Senzuer ketika dia menghindari serangannya, mengatakan, bocah itu juga melihat payudara besarmu, jadi mengapa kamu tidak menyerangnya? Dia bahkan mengeluh tentang penganiayaannya. Mati, Senzuer berteriak dengan suara melengking. Dia adalah raja tingkat generasi muda, dan dia seharusnya tenang dan tenang. Namun, ginseng tua ini terlalu provokatif, dan dia sudah sangat marah setelah hanya 2 atau 3 kali pertukaran. Dia bersikeras menghancurkannya menjadi 10.000 potong. Kakek ginseng terlalu tampan. Wanita berdada besar ini sangat mencintaiku sehingga dia bahkan ingin membunuhku. Dengan begitu, dia bisa makan saya dan bersama saya selamanya. Ada ekspresi narsis yang mendalam di wajah ginseng tua itu, dan dia berkata, benar-benar suatu kejahatan menjadi setampan aku. Ling Han merasa dia akan muntah. Dia bekerja sama dengan Senzuer, dan berteriak, ginseng tercela, saya belum pernah melihat yang tak tahu malu seperti Anda sebelumnya. Tentu saja, ginseng kakek adalah sejenis. Ginseng tua itu berkata dengan puas. Namun, dia langsung marah dan berkata, kamu berani memarahi kakekmu? Ginseng tua ini benar-benar menjijikkan. Semua yang dia katakan bersifat ofensif dan provokatif. Jaring surga dan bumi, Senzuer berteriak. Kekuatan regulasi terkait bersama dengan kekuatan asal untuk membentuk jaring raksasa. Pada saat yang sama, Ling Han juga melepaskan Crimson Ground Locking Net-nya ke arah ginseng tua. Setelah melihat jalan retretnya terputus, ginseng tua itu segera menembus tanah. Siu, dia menghilang dalam sekejap. Dia adalah ginseng yang tumbuh di tanah, dan kemampuannya untuk melakukan perjalanan ke bawah tanah tidak hilang setelah dia mendapatkan kecerdasan dan kemampuan untuk berkultivasi. Sebaliknya, kemampuannya untuk melakukan perjalanan bawah tanah menjadi lebih kuat. Dia pergi, Siu, sama seperti mereka berpikir bahwa dia telah menghilang, ginseng tua langsung muncul dari tanah. Menjadi ginseng tercela seperti dia benar-benar muncul di antara kaki Senzuer dan berlari menuju perutnya. Mati, Senzuer benar-benar geram. Rambut hitam gagaknya mengepul keras di udara, dan cahaya surgawi berdenyut dari tubuhnya, berubah menjadi lapisan es. Arg, kamu membekukan kakekmu sampai mati. Ginseng tua dibekukan menjadi tumpukan, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Namun, sebelum Ling Han atau Senzuer bisa menangkapnya, dia buru-buru menggali tanah lagi. Ling Han tertegun. Meskipun Senzuer dipilih oleh ginseng tua, ini tidak mengubah fakta bahwa dia sangat kuat. Kekuatan serangan esnya luar biasa, dan Ling Han memperkirakan bahwa ada kemungkinan 80% dia akan membeku jika dia menghadapi serangan seperti itu secara langsung. Bahkan jika dia tidak terluka, Senzuer dapat mengambil kesempatan untuk mengikatnya dengan rantai surgawi atau bahkan membunuh teman dan keluarganya. Tingkat raja tidak bisa diremehkan. Wanita berpai asteris darah besar, ingatlah untuk tidak memakai celana di bawah gaunmu lain kali. Kakekmu tidak bisa melihat apa-apa. Ginseng tua itu muncul di kejauhan, tidak berani mendekati Senzuer. Jelas bahwa dia takut akan serangannya. Senzuer tetap diam saat dia menatap ginseng tua itu. Dia melambaikan tangan, dan hamparan es langsung menyebar ke arah ginseng tua. Kakek ginseng sudah selesai bermain dengan kalian. Ginseng tua itu dengan cepat masuk ke tanah dan melarikan diri. Dia memang cepat, namun kecakapan pertempurannya jauh lebih lemah daripada Senzuer dan Ling Han. Jika dia menghadapi mereka secara langsung, dia hanya akan mencari kematian. Selain itu, Ling Han tidak melepaskan pola api surgawi hanya karena dia tidak ingin melukai obat dewa. Senzuer mendidih karena marah. Jadi, seandainya dia tidak mendapatkan obat dewa itu. Namun, dia sebenarnya telah diejek dan dimainkan dengan seperti orang bodoh. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Ginseng tercela itu tidak bisa diremehkan, kata Ling Han.
bukan hanya obat tingkat tinggi yang ilahi, itu bahkan berhasil mengembangkan kecerdasan setelah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, bisa menggunakan peraturan langit dan bumi. Ini benar-benar tercapai. Dao Shenzuer, yang memasang ekspresi marah, berkata, siapa yang peduli apakah dia mencapai Dao atau tidak, aku pasti akan membunuhnya. Payudaranya hampir terungkap, jadi dia tidak punya wajah untuk tinggal di sana lagi. Dia mengangguk pada Ling Han sebelum berbalik untuk pergi. Menyenangkan sekali, Hu Feiyun berkata, kilau cerah di matanya. Anda tidak akan tertawa jika ginseng keji itu menargetkan Anda, kata Ling Han sambil menggelengkan kepalanya. Ginseng tua itu terlalu cepat, dan mungkin hanya elit Sun Moon Tier yang bisa menangkapnya. Ayo pergi, Ling Han dengan tegas melepaskan keinginannya untuk pengobatan yang saleh. Tidak ada gunanya membuang waktu jika dia tidak bisa menangkapnya. Mereka memanjat gunung obat. Ketika mereka melakukannya, Ling Han berpikir tentang betapa hebatnya jika dunia misteri ini sepenuhnya dibuka. Dengan begitu, dia akan memiliki cukup waktu untuk menempatkan semua obat-obatan saleh di tempat ini ke dalam menara hitamnya. Namun, jika seseorang benar-benar cukup kuat untuk membuka dunia misteri ini, akankah mereka benar-benar meninggalkan harta untuk orang lain? Itu tidak damai di dalam dunia misteri ini. Ada semua jenis binatang iblis di sini, dan mereka semua bertarung satu sama lain. Mereka juga memakan manusia. Ling Han dan yang lainnya diserang oleh gelombang demi gelombang binatang iblis. Namun, mereka semua terbunuh dan ditempatkan ke menara hitam oleh Ling Han. Binatang-binatang iblis ini akan menjadi makanan mereka. Dia memiliki persediaan besar daging spiritual, dan dia akan menikmatinya setiap hari dengan Sui Yanyu dan Hu Feiyun. Dia bisa merasakan staminanya membaik. Beberapa hari lagi berlalu, dan gunung lain muncul di hadapan mereka. Namun, Ling Han tidak percaya bahwa ini adalah gunung yang terbentuk secara alami. Ini karena gunung ini berbentuk elang yang menjulang tinggi, dengan setiap detailnya sangat jelas. Apakah ini terbentuk dari beberapa burung iblis yang sudah mati? Level abadi binatang iblis bisa mencapai ketinggian puluhan ribu meter. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa gunung elang sebelum mereka terbentuk dari burung iblis, meskipun itu sangat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah paling kompetitif dari seluruh dunia misteri. Ini karena Tosat Source True Fluid akan muncul di sini. Ketika matahari dan bulan melintasi jalur setiap hari, setetes Tosat Source True Fluid akan jatuh dari paruh burung iblis, yang mengarah ke pertempuran besar dan keras. Namun, Tosat Source True Fluid hanya akan muncul kira-kira 3 bulan setelah ranah misteri dibuka. Selain itu hanya akan muncul selama 10 hari berturut-turut. Ranah misteri ini telah dibuka ratusan kali dalam puluhan ribu tahun terakhir, jadi setiap orang secara alami menyadari hal ini. Orang-orang berspekulasi bahwa semacam perubahan akan terjadi ketika dunia misteri ini dibuka. Dan perubahan inilah yang secara bertahap akan mengarah pada pembentukan Tosat Source True Fluid. Adapun spesifikasinya, tidak ada yang tahu. Ling Han menghitung berapa lama mereka di sini, dan dia menemukan bahwa masih ada beberapa hari sampai tanda 3 bulan. Dia melihat gunung itu dari atas ke bawah. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk berlari dan memeriksanya. Chapter 1186. Cairan surgawi. Itu sangat sederhana mengapa Ling Han ingin pergi untuk memeriksa gunung itu. Jika dia bisa berkemah di bawah paruh elang, maka tidak akankah dia bisa dengan mudah mendapatkan Tosat Source True Fluid ketika akhirnya muncul? Namun, jika sesederhana ini, mengapa orang masih menunggu di perimeter gunung? Jika taktik seperti itu berhasil, mereka pasti akan berjuang untuk menduduki tempat itu. Bahkan, itu karena Gunung Elang sangat sulit didaki. Ling Han segera menyadari ini setelah mencoba mendaki gunung. Angin dahsyat menghantam gunung, dan dia tidak bisa menahannya bahkan dengan fisiknya yang kuat. Dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum beberapa luka muncul di tubuhnya. Jika dia tinggal di gunung lebih lama, dia pasti akan ditelanjangi sampai ke tulang-tulang telanjang.
Jika angin menjadi lebih kuat maka yang lebih tinggi naik, maka bahkan tulang-tulang salehnya akan dipotong-potong. Kalau begitu, tubuh dan jiwanya akan dilenyapkan. Apakah benar-benar mustahil untuk mendaki gunung ini? Masih ada beberapa hari sampai tanda 3 bulan, jadi Ling Han mulai bereksperimen dengan metode untuk menahan angin ini. Namun, ia dengan cepat menemukan bahwa angin memang menjadi lebih kuat ketika angin yang lebih tinggi naik. Namun, kekuatan angin bukanlah dari segi kekuatan. Jika angin ini memiliki kekuatan yang kuat, mereka akan meledakkan orang dari gunung. Namun, dia belum diterbangkan dari gunung, dan malah ditebas oleh angin. Ini menandakan bahwa angin ini terbentuk dari kekuatan regulasi. Dengan demikian, mereka sangat fatal meskipun mereka hanya memiliki kekuatan biasa. Kekuatan ofensif angin ini setidaknya setara dengan ekstrim menengah dari Sun Moon Tier. Kalau tidak, mereka tidak akan memotong kulit dan daging saya dengan mudah, kata Ling Han dalam hati. Namun, ini hanya kaki gunung. Jika kekuatan angin tidak mengambil terlalu banyak, dia masih bisa memanjat gunung jika dia menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Lupakan saja. Saya hanya akan menunggu di kaki gunung. Dengan kecakapan pertempuran saya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan beberapa tetes Tosat Source True Fluid. Mereka bertiga duduk di lokasi terpencil. Dengan cara ini, mereka bisa memasuki menara hitam dengan relatif mudah. Ling Han mengolah dan memahami alkimia. Dia kadang-kadang juga akan memperbaiki beberapa kuali Seven Ultimate Flying Flame Pills. Juga pil ini adalah penghasil uang yang baik. Beberapa hari lagi berlalu, dan orang-orang di sekitar gunung mulai menjadi gelisah. Alasannya sederhana. Mereka akan mencapai tanda 3 bulan, yang berarti bahwa kompetisi dan pertempuran yang intens akan segera dimulai. Bagaimanapun, bahkan para elit Heavenly Body Tier sangat ingin mendapatkan Tosat Source True Fluid. Jika seseorang bisa mendapatkan drop, mereka akan bisa menjualnya dengan harga astronomi. Oh, itu benar. Senior, apakah Anda memiliki Tosat Source True Fluid yang dapat Anda berikan kepada saya? Ling Han menoleh ke Sei Notionless, yang sedang melilit pohon reinkarnasi, dan melanjutkan, kau seorang Saint, jadi kau jelas lebih mengesankan daripada elit Eternal River Tier, kan? Aku sudah memperbaiki tubuhku, jadi bagaimana mungkin aku masih memiliki Tosat Source True Fluid? Sei Notionless berpunuk, dan melanjutkan, bagaimanapun juga, orang suci tidak dapat menghasilkan Tosat Source True Fluid. Jika mayat mereka tidak hancur, satu-satunya yang akan mereka hasilkan adalah serangga suci. Sungguh orang tua yang tidak berguna. Ling Han mendesah dalam kekecewaan, yang menyebabkan Saint Notionless melompat-lompat marah. Dia, seorang Saint tertinggi, sebenarnya dihina oleh Ling Han. Ling Han menyuruh Sui Yanyu dan Hu Feiyun untuk tetap tinggal. Pertempuran yang akan segera terjadi akan sangat brutal, dan mungkin bahkan tingkatan raja harus melarikan diri jika mereka berhasil mendapatkan setetes. Kalau tidak, mereka pasti akan menderita kerugian besar jika mereka diserang massa. Orang harus menyadari bahwa ada banyak pengawal di sini. Orang-orang ini dibesarkan oleh kekuatan yang kuat, dan mereka telah memutuskan tingkat kultivasi mereka sendiri sebelum menelan pil terlarang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kecakapan pertempuran mereka sangat dekat dengan Sun Moon Tier, dan mereka tidak akan lebih lemah dari mereka yang berada di level puncak Mountain River Tier. Seperti yang diharapkan, keserakahan Gao Huang benar-benar tak terpuaskan. Dia benar-benar ingin aku mendapatkan 3 tetes Tosat Source True Fluid untuknya. Aku ingin tahu ada apa dengan otaknya. Bagaimana dia bisa datang dengan kondisi seperti itu? Ling Han menggelengkan kepalanya saat pikiran ini melintas di benaknya. Bagaimanapun, dia tidak akan memberikan setetes 1000 sumber True Fluid ke Gao Huang bahkan jika ada 100 atau 1000 tetes yang tersedia, atau bahkan jika dia bisa mendapatkan setengah dari jumlah yang tersedia. Belum lagi, hanya ada 10 tetes yang tersedia. Kenapa dia harus menyenangkan Gao Huang? Lihat, setetes 1000 sumber True Fluid terbentuk. Seseorang berteriak ketika mereka menunjuk ke puncak gunung. Meskipun gunung ini tinggi, orang-orang di sini semua abadi. Penglihatan mereka cemerlang, dan dengan demikian mereka bisa dengan jelas melihat tetesan cairan yang terbentuk di paru elang gunung. Namun, itu belum cukup besar, jadi masih belum menetes dari gunung. Semua orang langsung bersiap untuk bertarung.
Mendapatkan setetes 1000 sumber True Fluid dapat menyelamatkan mereka dari kerja keras selama puluhan ribu tahun. Linghan tidak bergerak. Angin di gunung ini akan sering berubah arah. Jadi siapa yang tahu di mana setetes 1000 sumber True Fluid ini akan ditiup? Adalah bodoh untuk berdesak-desakan untuk posisi pada saat ini. Waktu perlahan berlalu. Sementara itu, tetesan cairan juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Setelah seharian, butiran cairan akhirnya tumbuh seukuran ibu jari. Ia sedikit gemetar, lalu berguling dari permukaan batu gunung dan melayang ke tanah. Suara mendesing, ada embusan angin, dan setetes cairan langsung melayang ke arah yang sama sekali berbeda. Linghan mulai bergerak. Peng, dia menginjak tanah, dan dia langsung menembak seperti meriam. Mereka yang berlatih seni tubuh menakutkan karena mereka memiliki kecepatan ledakan dan kekuatan ledakan. Siu, dia menjadi secepat kilat. Dia terlalu kuat saat ini, dan para pembudidaya lainnya tidak bisa memblokirnya bahkan jika dia tidak menyerang mereka. Bahkan, gelombang kejut yang dihasilkan oleh kecepatannya yang menghancurkan menyapu semua orang di sekitarnya. Ini adalah kekuatan level puncak. Ini adalah kekuatan 9 bintang. Semua orang melepaskan kemampuan mereka pada saat ini. Sementara itu, banyak pembudidaya tua menelan pil terlarang, menyebabkan kekuatan mereka tumbuh eksplosif. Kekuatan mereka mendekati Sun Moon Tier, dan mereka segera menuju drop Tosat Source True Fluid. Bahkan mereka yang berada di level puncak Mountain River Tier seperti semut sebelum kekuatan luar biasa. Tulang mereka langsung hancur setelah dipukul oleh para petani tua. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka. The Tosat Source True Fluid ada di depan mata mereka. Jadi siapa yang mau mengalah tentang orang lain? Bagaimanapun, bukankah mereka semua di sini untuk Tosat Source True Fluid? Jadi, siapapun yang berdiri di sini dianggap sebagai pesaing. Karena itu, tidak ada yang bisa disalahkan jika seseorang dikirim terbang atau bahkan tulang mereka dihancurkan. Ketika para pembudidaya memperebutkan harta, darah dan kematian selalu terlibat. Linghan sudah sangat baik karena dia tidak membunuh orang lain dengan ceroboh. Dia mengendalikan kekuatannya dengan hati-hati dan hanya menyingkirkan yang lain. Dibandingkan dengan dia, mereka yang telah memutuskan budidaya mereka dan sekarang menelan pil terlarang jauh lebih kejam. Mereka tidak kelopak mata saat mereka menghancurkan orang lain sampai mati. Dengan memutuskan kultivasi mereka sendiri, mereka secara efektif memutuskan umur mereka sendiri. Meskipun klan dan sekte mereka pasti akan memberikan kompensasi kepada mereka, tidak mungkin mereka bisa mempertahankan kondisi mental yang positif. Dengan demikian, beberapa dari mereka akan dengan sengaja membunuh untuk melampiaskan frustrasi dan kemarahan mereka pada orang lain. Bagaimanapun, Tosat Source True Fluid telah jatuh ke kaki gunung. Itu mendarat paling dekat dengan seorang penatua berjubah abu-abu yang tertawa keras dan berkata, tetes 1000 sumber True Fluid ini milikku. Kalian bisa menunggu 1 hari lagi. Dia meraih untuk mengambil Tosat Source True Fluid. Dia akan segera melarikan diri ke kejauhan begitu dia mendapatkannya, dan dia pasti tidak akan berlama-lama di daerah ini. Pil alkimia hanya efektif untuk waktu yang terbatas, dan kekuatannya saat ini hanya dapat dipertahankan untuk maksimum setengah bulan. Selain itu, karena ini adalah pil terlarang, itu jelas memiliki efek yang sangat merugikan pada tubuh seseorang. Menelan 1 setiap 100 tahun adalah batas absolut. Jika 2 diambil dalam 100 tahun, itu akan menjadi bunuh diri. Siu, kilatan cahaya melintas, secepat kilat. Ini tidak lain adalah Arrow Star Arrow yang memusnahkan. Penatua berjubah abu-abu tidak punya pilihan selain untuk menghentikan dan memblokir serangan. Namun, panah ini sangat kuat, dan penatua itu langsung didorong ke samping, menyebabkan dia menyimpang dari cairan surgawi. Sial, penatua menginjak kakinya ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa untuk menstabilkan dirinya, dan dia meraih ke arah Tosat Source Divine Fluid lagi. Namun, penundaan singkat ini memungkinkan beberapa elit lainnya untuk datang. Mereka semua berusaha untuk memperjuangkan cairan surgawi. Chapter 1187.
mendapatkan cairan surgawi dari tengah ribuan tentara. Semakin banyak pembudidaya yang kuat muncul, dan mereka semua melepaskan kemampuan mereka yang paling kuat. Hanya 8 orang yang hadir telah mencapai tingkat puncak dari Mountain River Tier, meskipun Hu Feiyun tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Secara teoritis, ketujuh orang ini akan menjadi individu yang paling kuat di sini. Namun, ini hanya secara teori. Sementara itu, ada lebih banyak orang yang telah memutuskan kultivasi mereka sendiri. Bahkan, ada lebih dari 100 dari mereka. Kekuatan mereka tidak lebih lemah daripada 7 tingkatan raja, dan kecakapan pertempuran mereka juga sangat mengesankan. Ini bukan bagian kecil karena fakta bahwa mereka telah berada di Sun Moon Tier sebelumnya, yang berarti bahwa mereka telah memahami peraturan langit dan bumi yang lebih kuat. Tidak perlu bagi mereka semua untuk bekerja sama, karena hanya sekelompok 10 pembudidaya seperti itu akan cukup untuk menyusahkan Shen Zuer, Xiang Wo, dan tingkatan Raja Muda lainnya. Tingkat Raja Muda harus menunggu sampai efek pil terlarang habis sebelum mereka bisa melakukan serangan balik dan menekan para pembudidaya tua ini. Dengan sekitar 100 orang ini bergabung dalam pertempuran, kekacauan langsung terjadi. Namun, Shen Zuer, Xiang Wo, dan yang lainnya masih menunjukkan kekuatan mengesankan mereka. Meskipun kekuatan semua orang sama, ini tidak berarti bahwa kecakapan pertempuran semua orang juga sama. Selain kekuatan, kecakapan pertempuran seseorang juga akan tergantung pada teknik yang mereka praktekkan. Tingkat raja adalah tingkat raja. Di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, kecakapan pertempuran keajaiban tingkat raja adalah tingkat di atas semua orang. Selain Wu Ze, yang sedikit lebih lemah, 5 tingkatan raja lainnya berada di tengah-tengah aksi. Mereka saling serang dan memperebutkan setetes true fluid sumber 1000 saat mereka mengecam semua orang. Kalahkan, seorang penatua meraih untuk mendorong Ling Han pergi. Kekuatan yang dekat dengan Sun Moon Tier berfluktuasi, dan ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dikandung oleh dunia misteri ini. Setidaknya, ini adalah kasus untuk orang luar mereka akan menjadi sasaran pembatasan jika kekuatan mereka melebihi level ini. Dengan demikian, tingkat kekuatan ini hampir tak terkalahkan. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih berbicara dalam masalah yang tidak sopan. Kamu benar-benar pantas dipukuli. Ling Han berpunuk, mengambil pedang iblis surgawinya dan melepaskan teknik pedang petir. Apa? Tetua mengeluarkan rintihan teredam saat ia dikirim terbang oleh serangan pedang Ling Han. Ekspresinya berubah drastis. Serangan itu terlalu cepat, dan dia hampir tidak bisa melihat lintasan cahaya pedang sebelum dia dipukul. Selain itu, kekuatan destruktif dari serangan itu juga luar biasa. Itu telah merobek pertahanan Origin Power dan memotong jauh ke dalam dagingnya. Terkesiap, jika mereka bertarung langsung, dia pasti akan dipotong-potong setelah 10 atau lebih pertukaran. Mustahil, pemogokan itu cepat, namun tetap sangat kuat. Bagaimana kedua sifat ini ada pada saat yang sama? Pikiran ini baru saja meninggalkan benaknya ketika Ling Han sudah melewatinya. Peng, 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 Ling Han melepaskan beberapa serangan lagi, dan banyak lagi pembudidaya dikirim terbang ke kejauhan. Butir-butir keringat dingin menetes di dahi sesepuh itu. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa memahami serangan pedang ini, tidak peduli berapa kali dia melihatnya beraksi. Dia jelas bukan tandingan Ling Han, kecuali dia tumbuh jauh lebih kuat, atau kecuali mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika dia menghadapi Ling Han sendirian, dia akan kalah dalam waktu yang sangat singkat. Ling Han menerobos kerumunan pembudidaya yang bertarung, dan ia menjadi raja muda ke-7 dari lokasi ini. Dari sudut pandang orang lain, dia bisa peringkat ke-6 di antara 7 tingkatan raja karena dia jelas lebih kuat dari Wu Ze. Ini karena Wu Ze tidak menikmati keuntungan yang signifikan dibandingkan generasi pembudidaya yang lebih tua. Sial, para pembudidaya yang telah dikirim terbang sangat marah, dan mereka semua melancarkan serangan balik ke Ling Han seolah-olah dalam pemahaman diam-diam. Semua jenis lampu yang mempesona dan pola surgawi melesat di udara menuju Ling Han. Ling Han tertawa keras dan meminjam kekuatan serangan mereka untuk meningkatkan kecepatannya.
peng, dia seperti bola meriam manusia, dan dia langsung mengirim selusin orang di depannya terbang. Dia memiliki kekuatan beberapa elit di belakangnya, dan dengan demikian kekuatan tabrakan ini benar-benar menghancurkan. Peng, 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 kerumunan terpisah seperti bunga yang bertebaran ketika semua orang terhuyung ke samping. Ling Han tidak terluka, dan dia terus menyerang maju. Para pembudidaya di sekitarnya semua tertegun. Teknik pertarungan macam apa ini? Apakah Anda Asteris King senjata manusia? Mungkinkah situasinya lebih gila? Ling Han telah diserang oleh rentetan serangan, namun dia benar-benar memanfaatkan momentum mereka untuk meningkatkan kecepatannya dan menjatuhkan orang lain. Pertahanannya benar-benar aneh. Siapa yang bisa melukainya? Ling Han sudah dibebankan ke area inti pertempuran. Ini adalah medan pertempuran He Tao, Shen Zuer, dan yang lainnya. Mereka terus memperebutkan tetesan cairan surgawi itu, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mendapatkannya. Ada tabrakan kekuatan yang tak ada habisnya, dan ini menyebabkan cairan surgawi terus melompat di udara. Shen Zuer dan 4 tingkatan raja lainnya sangat tidak senang melihat pesaing lain muncul. Mereka tidak menahan diri saat mereka mulai melancarkan serangan ke Ling Han. Meskipun mereka sudah membuat kesepakatan untuk bekerja sama pada akhirnya dan membuka penyimpanan harta bersama, mereka masih akan menjadi pesaing sebelumnya. Hanya saja mereka memiliki garis bawah, mereka pasti tidak akan membunuh salah satu dari 6 tingkatan raja lainnya. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan sama sekali mengabaikan serangan dari 5 tingkatan raja lainnya. Dia mengulurkan tangannya ke tetes 1000 sumber cairan sejati itu. Dia memiliki tubuh yang aneh, sehingga dia bisa melakukan apa yang dia mau. Peng, 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 serangan yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Ling Han, namun dia bahkan tidak berusaha untuk memblokir mereka. Serangan ganas itu merobek-robek pakaiannya, dan kemudian meninggalkan beberapa bekas darah di kulitnya. FCK, Raja Tingkatan menyerangnya bersama, namun mereka hanya meninggalkan bekas darah di kulitnya. Semua orang terpaku kaget. Sementara itu, Ling Han mengambil keuntungan dari keraguan-raguan mereka untuk mengambil setetes Tosat Source True Fluid dan menempatkannya di menara hitamnya. Serahkan, teriak kelima tingkatan raja saat mereka menyerangnya. Cepat dan serahkan. Generasi elit yang lebih tua di luar wilayah inti pertempuran juga melancarkan serangan ke arahnya. Serangan menghujani Ling Han, dan seolah-olah langit akan runtuh. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ling Han terlalu malas untuk bahkan menghalangi mereka, dan dia hanya menyilangkan tangan di depan dadanya. Serangan itu runtuh, dan pola surgawi yang terjalin di dalam mereka terpancar dengan cahaya yang cemerlang. Semua serangan ini mendekati level Sun Moon Tier, dan bahkan elit di tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier akan ngeri jika mereka menghadapi rentetan serangan yang keras. Mereka pasti tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, Ling Han tetap di tempatnya dan dengan tenang membiarkan serangan menghantamnya. Ledakan, bumi bergetar, dan gelombang kejut menyapu ke sekeliling. Awan debu mengepul ke udara. Ling Han dikirim terbang, namun ketika dia mendarat, semua orang terkejut menemukan bahwa dia hanya menerima beberapa luka kecil, dangkal. Tidak ada satupun tulangnya yang patah, dan dia jelas belum hancur menjadi bubur. Kalian ingin aku menyerahkan cairan surgawi? Lalu tunjukkan pada saya bahwa Anda cukup kuat untuk menerimanya. Ling Han tertawa keras, dan berkata, ayo, aku tidak keberatan bermain-main dengan kalian. Kamu adalah target dari begitu banyak elit, namun ini hanya permainan sederhana bagimu. Kau terlalu sombong. Namun, mereka harus mengakui bahwa fisiknya memang mengerikan. Dia bisa selamat dari rentetan serangan saat itu adalah bukti. Dia telah dilanda lebih dari 100 serangan, namun dia telah keluar dari sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karena itu, siapa yang masih bisa mengancamnya? 5 tingkatan raja adalah yang pertama berhenti menyerang Ling Han. Para pembudidaya lainnya secara bertahap berhenti menyerangnya juga. Tidak ada gunanya menyerangnya lebih jauh, tidak mungkin untuk merebut setetes 1000 sumber True Fluid darinya. Selesai, Ling Han bertanya dengan senyum berseri-seri. Dia duduk di tempat dia berdiri. Kenapa kamu tidak pergi?
Seseorang bertanya dengan nada interrogatif. Menurut konvensi standar, mereka yang memperoleh setetes 1000 sumber true fluid akan segera pergi. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk tetap ada. Jika satu tetap, mereka akan dikeroyok oleh yang lain, dan tidak mungkin untuk menahan gelombang serangan tanpa akhir. Selain itu, mereka yang bisa mendapatkan setetes 1000 sumber true fluid jelas sangat kuat. Begitu mereka pergi, secara efektif akan ada satu pesaing yang kurang kuat. Dengan demikian, ini juga bermanfaat bagi orang lain. Meninggalkan setelah mendapatkan setetes cairan surgawi adalah konvensi standar. Kenapa aku harus pergi? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Fisiknya tak terkalahkan, jadi dia secara alami bisa tetap berjuang untuk Tosat Source True Fluid. Bagaimanapun, tidak ada aturan yang mewajibkan seseorang harus pergi setelah mendapatkan setetes cairan surgawi. Chapter 1188. 3 tetes. Semua orang marah. Bocah ini sudah mendapatkan setetes 1000 sumber true fluid, namun dia masih ingin berjuang untuk setetes kedua. Sejak alam misteri musim semi kuning ini dibuka, hanya satu orang yang pernah mendapatkan 2 tetes Tosat Source True Fluid sekaligus Yang Hao. Yang Hao telah menjadi tingkat raja di antara tingkat raja pada waktu itu, dan dia telah menekan semua keajaiban di generasinya. Generasi tua hanya bisa melihat dengan kagum juga. Karena hal inilah dia dapat memperoleh 2 tetes Tosat Source True Fluid. Namun, bisakah bocah ini dibandingkan dengan Yang Hao? Benar-benar lelucon. Keajaiban seperti Yang Hao hanya akan muncul 1 juta tahun sekali. Ketika dia mencapai tier Sungai Mountain, orang-orang yakin bahwa dia pasti akan mencapai tier tubuh surgawi. Keajaiban apalagi yang bisa dibandingkan dengannya? Namun, para pembudidaya benar-benar tidak memiliki petunjuk bagaimana berurusan dengan tubuh aneh Ling Han. Meskipun ada banyak orang di sini, mereka semua memiliki agenda sendiri, dan mereka semua di sini untuk keuntungan mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa benar-benar bekerja sama? Namun, jika mereka bertarung 1 lawan 1, siapa di sini selain dari 6 tingkatan raja yang akan menjadi tandingan Ling Han? Dengan demikian, para pembudidaya dengan cepat menekan kemarahan mereka. Mereka duduk untuk beristirahat dan bermeditasi bahwa mereka dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan cara ini, mereka bisa bersaing untuk setetes kedua Tosat Source True Fluid. Suatu hari dengan cepat berlalu, matahari dan bulan melintasi jalur, dan tetes kedua Tosat Source True Fluid mulai terbentuk. Secara bertahap tumbuh lebih besar, dan akhirnya berguling dari paruh elang di bawah gaya gravitasi. Siu, itu berkibar dengan angin saat melayang di wajah tebing. Ini milikku. Tidak hanya elit generasi yang lebih tua mulai bergerak, tetapi mereka yang telah mencapai tingkat puncak Mountain River Tier juga berlari untuk mencoba peruntungan mereka. Bagaimanapun, Tosat Source True Fluid sangat berharga. Bagi mereka yang terjebak pada tingkat tertinggi dari tier sungai gunung, menelan setetes 1000 sumber true fluid mungkin akan membantu mereka membuka pintu ke Sun Moon Tier. Setelah mencapai Sun Moon Tier, masa hidup mereka 400.000 tahun akan meningkat menjadi 1 juta tahun. Ini adalah peningkatan yang mencengangkan. Untuk mengatakan tidak ada kekuatan, hanya peningkatan umur ini layak mempertaruhkan hidup mereka. Lingkungan sekitar langsung turun ke kekacauan. Ling Han dengan hati-hati memilih arah sebelum melompat ke depan dengan eksplosif. Peng, dia melonjak ke langit, dan orang-orang di sekitarnya di mana semua mengirim terkapar. Dia dibebankan ke tetes kedua Tosat Source True Fluid. Kamu berani? Dia sudah mendapatkan setetes cairan surgawi, dan dengan demikian pilihannya untuk tetap dan berjuang demi setetes kedua secara alami membuatnya menjadi musuh bersama rakyat. Serangan yang tak terhitung jumlahnya melaju ke arahnya. Tidak hanya dia diserang oleh para tetua yang telah memutuskan budidaya mereka, tetapi dia bahkan diserang oleh beberapa yang hanya pada tingkat sempurna dari tier Sungai Mountain. Kilatan dingin melintas melewati mata Ling Han. Dia telah menahan diri dan menghindari pembunuhan orang sebelumnya, dan dari tampilannya, orang-orang ini menjadi yakin bahwa dia adalah orang yang berhati lembut.
Bahkan pembudidaya tingkat sempurna berani menyerangnya tanpa rasa takut dan menahan diri. Seseorang harus menyadari bahwa di dunia kultivasi, dia yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi adalah senior. Ling Han mengacungkan pedang iblis surgawi miliknya, menyebabkan pola-pola surgawi terwujud dan aura pembunuh membubung ke langit. Ini adalah senjata yang materialnya memiliki potensi untuk berevolusi menjadi divine metal. Meskipun belum mencapai tingkat itu, kualitasnya masih luar biasa. Sua. Cahaya pedang melintas di udara, dan anggota badan yang terpotong terbang di sekitarnya. Semburan darah menyembur ke langit. Han Lin, betapa kejamnya kamu. Saya seorang murid dari Sekte Surga Raya. Orang ini kehilangan tangan, dan mereka sangat marah ketika mereka menjerit pada Ling Han. Ling Han sudah berlari melewati orang itu. Namun, ketika dia mendengar teriakan marah mereka, dia terutama berbalik untuk menyerang balik. Apakah Anda menahan diri ketika Anda menyerang saya? Karena kamu berani memprovokasi aku, kamu seharusnya sudah siap untuk menderita kemarahanku. Pedangnya menebas, dan orang itu langsung dipotong menjadi dua. Baik tubuhnya dan indera surgawi musnah. Kalian ingin menghalangiku, tidak masalah, namun, gunakan gelandangan dan renungkan apakah Anda memiliki kekuatan untuk menghalangi saya, Ling Han berkata dengan suara yang mengancam. Ditambah dengan puluhan mayat di sekitarnya, kata-katanya tampak sangat mengancam dan mendominasi. Kultivator lain semua mengerutkan kening dalam kemarahan. Gunakan gelandangan mereka untuk berpikir, apakah dia membandingkan otak mereka dengan gelandangan mereka? Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk menurunkan mereka seperti itu? Namun, tanah dipenuhi dengan mayat-mayat segar. Jadi siapa yang berani protes? Rasa hormat diperoleh melalui pertempuran dan pembunuhan. Setelah membunuh puluhan petani untuk menunjukkan kekuatannya, yang lain akhirnya tidak berani meremehkannya lagi. Dia juga seorang raja tingkat muda. Selain itu, dia lebih mengerikan daripada Shen Zuer dan 5 tingkatan raja lainnya digabungkan karena dia memiliki fisik yang tak terkalahkan. Setidaknya, itu tak terkalahkan di dunia misteri ini. Ling Han terus menerobos ke Tosat Source True Fluid. Sementara itu, seperti sebelumnya, 5 tingkatan raja lainnya yang menduduki area inti pertempuran. Mereka memperebutkan Tosat Source True Fluid, meskipun itu tidak seperti yang lain tidak memiliki kesempatan. Jika Tosat Source True Fluid dipukul dan dikirim terbang ke kejauhan, mungkin beberapa orang yang beruntung yang berdiri di sana akan dapat dengan mudah mendapatkannya dan kemudian melarikan diri. Kamu lagi, Shen Zuer dan yang lainnya meringis melihat Ling Han. Apa kabar? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Bagaimana saya melakukan A*S? Ini baru sehari, dan kita semua berdiri di sini satu sama lain. Apakah ada yang perlu ditanyakan bagaimana keadaan kita? Pergilah. 5 tingkatan raja menyerang Ling Han secara bersamaan. Tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari Ling Han. Bahkan, kekuatan mereka bahkan di atas Ling Han. Namun, siapapun yang melepaskan kekuatan di Sun Moon Tier akan menjadi sasaran pembatasan dunia misteri ini. Dengan demikian, Shen Zuer dan yang lainnya harus menekan kekuatan mereka sehingga tidak melintasi batas ke Sun Moon Tier. Ling Han melepaskan teknik pedang petirnya, hanya menyerang dan tidak membela. Dia mengambil keuntungan penuh dari fisiknya yang aneh. Tidak ada yang bisa bertahan lebih lama dari seseorang yang memiliki kemampuan ofensif yang mengerikan dan kemampuan bertahan yang tak terkalahkan. Setelah berjuang sebentar, Ling Han menyerang melalui serangan mereka dan mendapatkan tetes kedua Tosat Source True Fluid. Ekspresi semua orang berubah drastis. Bocah ini mengambil terlalu jauh, dia sudah mendapatkan 2 tetes Tosat Source True Fluid. Selain itu, dari tampilannya, dia masih bisa mendapatkan yang ketiga. Yang keempat, dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan semua 10 tetes, bahkan yang Hao tingkat raja hanya berhasil mendapatkan 2 tetes Tosat Source True Fluid. Ling Han sudah sejajar dengan Yang Hao pada saat ini. Bahkan, ada kemungkinan besar bahwa dia akan berakhir menyusulnya. Apakah keajaiban yang bahkan lebih mengerikan akan muncul? Ekspresi semua orang menjadi gelap,
dan beberapa penggarap generasi yang lebih tua berkumpul untuk membahas sesuatu. Yang Hao bisa mendapatkan 2 tetes cairan surgawi, tetapi belum bisa mendapatkan 3 tetes. Kenapa ini? Mampu mendapatkan 2 tetes membuktikan bahwa kecakapan pertempurannya benar-benar mengesankan. Jadi, mengapa dia tidak bisa mendapatkan 3 tetes? Ini karena Yang Hao telah menjadi target semua orang setelah mendapatkan tetes kedua cairan surgawi. Terlepas dari betapa anehnya dia masih tidak bisa bertahan menjadi musuh orang lain. Saat ini, semakin banyak pembudidaya tua mulai menyarankan bahwa semua orang bekerja sama untuk menyerang Ling Han. Fisik Ling Han memang tak terkalahkan, tetapi kekuatannya tidak. Dengan demikian, mereka dapat menjebaknya di beberapa lokasi dan menghentikannya dari berjuang untuk cairan surgawi. Namun, ini termasuk pembagian manfaat. Mereka yang bertanggung jawab untuk menjebak Ling Han jelas akan meninggalkan kesempatan mereka untuk memperjuangkan cairan surgawi. Dengan demikian, siapa yang mau mengambil peran ini? Hari ketiga bergulir, dan setetes cairan surgawi muncul. Lingkungan sekitarnya menjadi kacau lagi, dan ini sangat bermanfaat bagi Ling Han. Serangan melesat di udara, dan para pembudidaya tidak punya pilihan selain menghindar dan menenun. Namun, Ling Han bisa mengabaikan mereka dan berjalan lurus melewati mereka. Dengan demikian, dia bisa mendapatkan tetes ketiga Tosat Source True Fluid dengan mudah. Ini tetes ketiganya, yang lain tidak bisa mentolerir ini lagi, dan mereka membentuk aliansi khusus untuk menargetkan Ling Han. Ketika tetes keempat cairan surgawi muncul, setengah dari pembudidaya generasi yang lebih tua mengalihkan perhatian mereka ke Ling Han. Selain mereka, 3 tingkatan Raja Muda juga menargetkan Ling Han. Mereka menjebak Ling Han di mana dia berada sementara para pembudidaya yang tersisa memperebutkan tetes keempat Tosat Source True Fluid. Chapter 1189. Menyerahkan cairan surgawi. Ling Han sangat kuat. Namun, bahkan dia tidak bisa menerobos pengepungan yang terdiri dari puluhan elit tier Sun Semu dan 3 tingkatan Raja Muda. Dia terjebak sepanjang jalan sampai seseorang berhasil mendapatkan setetes Tosat Source True Fluid. Baru kemudian mereka yang menjebaknya mundur. Ketika tetes kelima cairan surgawi muncul, setengah pembudidaya lainnya datang untuk menjebaknya. Sementara itu, setengah yang telah menjebaknya pada hari sebelumnya dituntut untuk memperjuangkan cairan surgawi. Ling Han tertegun. Dia benar-benar telah menjadi musuh semua orang. FCK, Anda orang-orang terlalu tak tahu malu. Namun, di lokasi yang lebih jauh, mereka yang terlalu lemah untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk cairan surgawi semuanya sangat mengagumi Ling Han. Dia hanya satu orang, namun dia cukup kuat untuk memaksa semua elit lainnya untuk bekerja sama dan menargetkannya. Bahkan, mereka telah mengirim setengah dari para pembudidaya untuk menjebaknya. Selain itu, bahkan tingkatan Raja Muda telah bergabung dengan aliansi. Apa yang dikatakan ini tentang kekuatan Ling Han? Bahkan Yang Hao belum menerima perlakuan khusus seperti itu, dia terpaksa mundur setelah diserang oleh semua orang. Ling Han sudah melampaui Yang Hao, setidaknya di tier Sungai Gunung. Bahkan, orang dapat mengklaim bahwa dia adalah pembudidaya tier Sungai Gunung terkuat dalam sejarah. Penurunan ke-6, penurunan ke-7, para elit terus memutar peran mereka, dan Ling Han terbatas di tempat dia berdiri. Meskipun mereka hanya bisa menyebabkannya luka ringan, banyaknya pembudidaya berarti bahwa Ling Han tidak dapat bergerak kemanapun. Menyebalkan sekali, mengapa kalian tiba-tiba menjadi begitu bersatu? Ling Han sangat terkutuk. Namun, para pembudidaya tidak memberinya kesempatan, dan mereka terus berputar dalam peran mereka. Namun, ketika tetes ke-10 cairan surgawi muncul, mereka yang bertanggung jawab untuk menjebaknya meninggalkan tanggung jawab mereka. Ini karena tidak akan ada tetes cairan surgawi yang ke-11. Jika mereka terus mengawasi Ling Han, mereka akan kehilangan kesempatan terakhir ini untuk mendapatkan setetes cairan surgawi. Kekacauan sekali lagi turun. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Ini persis yang dia inginkan. Dia menyerbu cairan surgawi,
dan dia bisa meretas seorang pembudidaya generasi yang lebih tua dengan setiap serangan pedangnya. Jika dia menemukan raja tingkat muda, dia hanya akan menyerang melalui serangan mereka. Setelah periode pertempuran yang intens, Ling Han berhasil mendapatkan setetes 1000 sumber True Fluid keempat. Dia telah menciptakan rekor baru. Dia, satu orang, telah memperoleh hampir setengah dari cairan surgawi yang tersedia. Ini adalah mukjizat mutlak. Mungkin ini adalah rekor yang tidak akan pernah rusak. Selama ranah misteri ini tetap ada, orang akan menyebut prestasi Ling Han setiap kali mereka berbicara tentang Thousand Source True Fluid. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk mengambil cairan surgawi dari Ling Han. Siapa yang bisa memecahkan pertahanannya, bahkan kekuatan dekrit terbatas di tempat ini. Dengan demikian, pertahanan Ling Han benar-benar tak terkalahkan. Jadi, para pembudidaya hanya menatapnya dalam-dalam sebelum berbaris di kejauhan. Sementara itu, banyak dari mereka merenungkan apakah mereka tidak boleh berkenalan dengannya. Dia adalah keajaiban yang meningkat, dan prestasinya di masa depan pasti tidak akan di bawah yang dari Yang Hao. Saudara Ling, kita akan bertemu di lokasi yang dijanjikan. Shen Zuer, He Tao, dan yang lainnya juga pergi. Tingkatan raja adalah tingkatan raja. Selain Wu Ze, 5 tingkatan raja lainnya masing-masing memperoleh setetes 1000 sumber cairan sejati. Ini adalah cerminan dari kekuatan mereka. Namun, Wu Ze baru saja mencapai level puncak beberapa saat yang lalu, jadi kekuatannya jauh di bawah yang lain. Karena itu, dia belum berhasil mendapatkan apapun. Bagaimanapun, gabungan 6 tingkatan raja hanya berhasil mendapatkan 1 tetes 1000 sumber cairan sejati daripada Ling Han. Jadi, mereka secara alami memucat dibandingkan dengan dia. Ling Han mengangguk pada mereka sebagai balasan. Mereka memperebutkan cairan surgawi adalah masalah terpisah dari mereka yang bekerja sama untuk membuka penyimpanan harta karun. Ling Han menyambut kompetisi persahabatan selama taktik curang tidak digunakan. Han Lin, 8 orang muncul, 7 di antaranya masih sangat muda. Salah satunya adalah seorang penatua seorang elit yang telah memutuskan kultivasinya sendiri. Dia telah menelan pil terlarang pada saat ini, dan dengan demikian kekuatannya hampir di Sun Moon Tier. Aura yang hebat terpancar dari tubuhnya. Bahkan, ini sudah sebagai akibatnya dia menekan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, kekuatannya pasti akan mencapai Sun Moon Tier. Jika itu masalahnya, kecakapan pertempurannya akan mengalami perubahan kualitatif. Mengapa orang mengatakan bahwa mereka yang memiliki kekuatan 9 bintang tidak dapat bertarung melawan elit Sun Moon Tier? Mengapa mereka perlu memiliki kekuatan 10 bintang? Ini karena perbedaan 1 bintang ini menandakan perbedaan dramatis dalam kekuatan. Jika seseorang tidak mencapai 10 bintang, mereka hanya bisa disebut pseudo Sun Moon Tier Elite. Kamu melakukannya dengan sangat baik, kata si penatua, ekspresi arogan di wajahnya. Siapa kalian? Anda membuatnya seolah-olah kita akrab, dan Anda bahkan berbicara seolah-olah Anda senior saya. Itu agak terlalu tak tahu malu. Bukan begitu, Tuan Muda sangat puas dengan Anda, lanjutnya. Sekarang, kamu bisa menyerahkan 3 tetes Thousand Source True Fluid kepadaku. Oh, jadi mereka orang-orang dari fraksi Gao. Ling Han akhirnya mengerti situasinya. Tidak heran mereka merasa begitu baik tentang diri mereka sendiri. Mereka adalah bawahan Gao Huang. Dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata, apakah kalian punya otak? Mengapa saya harus menyerahkan cairan surgawi kepada Anda? Penatua itu berpunuk, dan berkata, Han Lin, jangan berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan dalam dunia misteri ini. Jika aku melepaskan kekuatan sejatiku, kekuatanmu yang sangat kecil tidak akan bisa menghentikanku. Gao Huang hanya membuat komentar biasa ketika dia mengatakan bahwa dia ingin Ling Han mendapatkan 3 tetes Thousand Source True Fluid. Pada kenyataannya, dia akan puas bahkan jika Ling Han hanya bisa mendapatkan setetes. Namun, siapa yang tahu bahwa Ling Han begitu aneh? Dia sebenarnya berhasil mendapatkan 4 tetes cairan surgawi, bahkan yang lebih tua hampir tidak bisa mempercayai ini. Penatua dipanggil Siming, dan dia adalah anggota senior dari fraksi Gao. Dia telah memasuki realem misteri musim semi kuning ini beberapa kali, meskipun dia tidak pernah berhasil mendapatkan setetes 1000 sumber True Fluid. Jika dia dapat kembali dengan 3 tetes kali ini, dia tentu akan memberikan kontribusi besar.
dia tidak punya masa depan untuk dibicarakan. Dia sudah memutuskan kultivasinya sendiri, tetapi dia masih memiliki banyak keturunan. Jika dia mampu memberikan kontribusi besar, mereka mungkin akan dijaga dengan baik oleh fraksi Gao. Bahkan, mereka akan memiliki masa depan yang sangat cerah di depan mereka. Demi keturunannya, dia harus memaksa Ling Han tunduk. Ling Han tersenyum tipis dan bertanya, "Apakah kamu mengancam saya?" "Ini bukan ancaman, ini adalah kebenarannya." Siming berpunuk dan berkata, "Jika saya melepaskan kekuatan sejati saya, kecakapan pertempuran saya akan maju ke Sun Moon Tier. Hanya saja aku mungkin juga terbunuh jika aku menggunakan kekuatan seperti itu di sini." "Oh, apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak takut mati?" Ling Han bertanya. Siming tertawa keras dan berkata, "Siapa yang tidak takut mati? Namun, saya rela berjuang sampai mati." "Tapi, apakah kamu?" Dia sudah menaruh semua harapannya pada keturunannya. Karena itu, ia rela mati demi membuka jalan yang mulus bagi mereka. Ling Han menghela nafas dan berkata, "Aku baru sadar kalau kamu cukup menyedihkan. Anda telah menjadi anjing dan pelayan sepanjang hidup Anda, dan Anda tidak pernah bisa hidup untuk diri sendiri." "Jangan mengubah topik." Siming menunjuk ke arah Ling Han dan berkata, "Segera serahkan 3 tetes cairan surgawi. Saya akan membiarkan Anda menyimpan setetes untuk Anda sendiri. Anda masih muda, dan Anda memiliki lebih banyak peluang untuk memasuki tempat ini. Bahkan, Anda bisa memasuki banyak situs kuno lainnya. Tidak perlu kehilangan hidup Anda di sini." Ling Han menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Sejak kapan para bandit menjadi begitu pengertian? Namun, sangat disayangkan bahwa Anda tidak dapat mengubah sifat Anda sebagai bandit, tidak peduli apa yang Anda katakan. Karena kamu begitu keras kepala." Siming mengambil napas dalam-dalam saat ekspresi tegas muncul di wajahnya. Dia akan melepaskan kekuatan di Sun Moon Tier untuk menekan Ling Han, bahkan jika ini berarti menjadi sasaran oleh batasan dari dunia misteri ini. Dia rela mati untuk mencapai tujuannya. "Aku akan mengirimmu ke sana." Ledakan. Siming melepaskan serangan, dan kekuatan di Sun Moon Tier melonjak ke sekitarnya. Lebih dari 100 jalinan pola surgawi langsung terwujud di udara. Ini adalah perubahan kualitatif, bahkan mereka yang berada di level puncak Mountain River Tier hanya bisa menggunakan 99 pola surgawi. Hanya mereka yang telah maju ke Sun Moon Tier yang bisa menggunakan lebih dari 100 pola surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ada perbedaan kualitatif antara pola surgawi di tingkat sungai gunung dan pola surgawi di tingkat bulan matahari. Sementara itu, pola surgawi pada tingkat puncak dari tier sungai gunung memiliki kualitas yang identik dengan pola pada tier matahari bulan. Kompleksitas dan kekuatan pola surgawi ditentukan oleh peraturan langit dan bumi. Semakin tinggi tingkat seseorang, semakin tinggi kualitas pola surgawi mereka. Chapter 1190. Tawaran ginseng tercela. Siming melepaskan kehebatan pertempuran penuhnya, tidak peduli bahwa dia akan menjadi sasaran oleh batasan dari dunia misteri. Dia mendapatkan kembali kekuatannya sebagai elit di ekstrim rendah Sun Moon Tier. Di dunia misteri ini jelas merupakan kekuatan yang tak terkalahkan. Peng. Ling Han dikirim terbang oleh serangan Siming. Dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa, dan seolah-olah isi perutnya berputar. Meskipun ia memiliki kekuatan 9 bintang dan hanya berjarak sedikit dari mencapai 10 bintang, jarak kecil ini seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Kekuatan 9 bintang masih milik Mountain River Tier, sementara kekuatan 10 bintang sudah maju ke Sun Moon Tier. Sekonyong-konyong Ling Han, dia masih belum bisa menebus jurang kekuatan antara tier sungai gunung dan tier matahari bulan. Dia sama sekali bukan tandingan elit Sun Moon Tier. Kali ini, dia tidak memiliki Lion Seal untuk digunakan. Bagaimanapun, dia tidak akan berani menggunakan Lion Seal bahkan jika dia masih memilikinya. Pembatasan di sini menargetkan siapapun yang memiliki kekuatan di Sun Moon Tier, dan dia jelas tidak ingin menjadi sasaran.
Bagaimanapun, tidak penting bahwa Si Ming memiliki kekuatan di Sun Moon Tier. Kekuatannya hanya pada ekstrim rendah, dan dengan demikian, yang paling bisa dilakukan adalah menyebabkan Ling Han meludahkan darah. Jika dia ingin benar-benar mengancam Ling Han, dia akan membutuhkan kekuatan pada ekstrim menengah Sun Moon Tier. Ling Han merangkak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia kemudian membersihkan dirinya dengan senyum, dan berkata, "Kamu benar-benar sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu masih belum cukup untuk melukaiku." FCK, Si Ming sangat terkejut sehingga matanya hampir keluar dari kepalanya. Ling Han telah mengambil serangan dengan kekuatan penuh begitu saja. Itu adalah serangan elit Sun Moon Tier, seharusnya itu cukup kuat untuk membunuh setiap pembudidaya Tier Mountain River. Namun, mengapa itu tidak bisa berurusan dengan Ling Han? Aneh, dia benar-benar aneh. Si Ming merintih kesakitan. Setelah meluncurkan serangan Sun Moon Tier, ia segera menjadi sasaran pembatasan ranah misteri ini. Darah meledak dari seluruh bagian tubuhnya, dan dia langsung menjadi sosok berdarah. Namun, rasa sakit membantunya tersadar, dan dia memelototi Ling Han dengan tatapan berbisa. Niat membunuh keluar dari tubuhnya. Dia akan membunuh keajaiban ini, dia akan membuka jalan yang mulus untuk keturunannya. Mati, dia bermandikan darah saat ia meluncurkan serangan lain di Ling Han. Dia membakar esensi darahnya untuk melawan serangan pembatasan, dan ini memungkinkan dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan Ling Han. Ling Han menggelengkan kepalanya. Selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang tahu seberapa kuat fisiknya. Si Ming ingin membunuhnya dengan kekuatan di ekstrim rendah Sun Moon Tier. Itu tidak cukup. Ling Han menghunuskan Divine Demon Sword-nya, dan itu terpancar dengan cahaya yang cemerlang saat ia bertarung melawan Si Ming. Peng, 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 peng. Si Ming dapat mengirim Ling Han terbang dengan setiap serangan yang dia lepaskan ini karena keuntungannya yang menghancurkan di tingkat kultivasi. Namun, yang paling bisa dilakukan serangan ini adalah menyebabkan Ling Han memuntahkan beberapa suap darah. Sementara itu, situasi Si Ming sendiri jauh lebih jorok. Serangan dari pembatasan terus melukai organ internalnya, tulang surgawi, dan meridian. Selama pertukaran ke-20, dia melemparkan tinju ke Ling Han. Namun, seluruh lengannya meledak menjadi awan pecahan darah dan tulang. Kekuatan elit Sun Moon Tier terlalu kuat, namun, dengan demikian awan darah dan pecahan tulang ini masih memiliki kemampuan destruktif yang menghancurkan. Beberapa anggota fraksi Gao berdiri di dekatnya, dan mereka langsung hancur berkeping-keping oleh awan darah dan tulang. Hanya satu orang yang berhasil selamat, dan yang lainnya semuanya dibunuh secara insta. Namun, Si Ming sudah kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Hanya ada satu pemikiran mengalir di benaknya pada saat ini, dan itu adalah untuk membunuh Ling Han. Dengan demikian, dia menyerang Ling Han tanpa menahan diri, tidak peduli bahwa tubuhnya sudah diambang kehancuran. Lengannya yang lain juga meledak, dan dia menjadi orang yang tidak bersenjata. Namun, dia masih tidak berhenti, dan dia mengangkat kakinya untuk menendang Ling Han. Tidak lama kemudian kakinya juga meledak menjadi awan darah dan tulang. Namun, dia menghembuskan napas udara dan mengirim tubuhnya menabrak Ling Han. Ekspresinya seolah-olah ingin menyeret Ling Han bersamanya. Ling Han hampir merasakan sedikit simpati untuknya. Haruskah dia mengasihani atau membenci orang seperti itu? Dia tidak perlu menyerang, dan pembatasan ranah misteri merobek tubuh Si Ming menjadi berkeping-keping. Namun, matanya masih tertuju pada Ling Han. Dia akan meluncurkan satu serangan terakhir. Namun, ia tidak pernah sempat melakukannya, karena otaknya juga meledak menjadi awan darah dan darah. Mereka yang berada di Sun Moon Tier sudah bisa disebut sebagai elit. Namun, Si Ming telah mati begitu saja. Bahkan, dia tidak memiliki mayat penuh. Satu-satunya anggota fraksi Gao yang tersisa nyaris membasahi celananya ketakutan, dan dia gemetar ketakutan ketika dia berbalik untuk melarikan diri. Tempat ini terlalu berbahaya. Dia akan melarikan diri langsung ke pintu masuk, di mana dia bisa menunggu Yang Mulia Trinity untuk membuka kembali dunia misteri. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini selama 1 detik lebih lama.
Ling Han menggelengkan kepalanya saat dia menyarungkan pedangnya. Dia kemudian berjalan menuju Sui Yanyu dan Hu Feiyun. Dia akan merasakan kesenangan ketika dia menghancurkan murid yang boros. Misalnya, dia pasti akan merasa hebat ketika dia akhirnya menginjak wajah Gao Huang. Namun, pertemuannya dengan Si Ming hanya bisa membuatnya mendesah dengan emosi. Suasana hatinya juga menjadi sedikit berat. Tidak perlu bersimpati kepada orang-orang seperti itu, meskipun juga tidak perlu membenci mereka. Ling Han menyingkirkan pikirannya dari pikiran-pikiran ini. Dia kemudian tersenyum pada Sui Yanyu dan Hu Feiyun, dan berkata, "Ayo pergi." "Ling Han, kau sangat gugup." Hu Feiyun menggigit buah, jadi kata-katanya sedikit tidak jelas. Darahnya telah bergolak dalam kegembiraan ketika dia menyaksikan Ling Han menyerbu masuk dan keluar dari musuh. Kekagumannya padanya sangat besar. Ling Han tertawa keras, dan menjawab, "Tentu saja." Suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik. Mereka bertiga berjalan sebentar ketika Ling Han tiba-tiba merasakan bahaya. Dia langsung menusukkan pedangnya ke tanah. Cahaya pedang melesat ke bumi, dan jaring retakan langsung muncul di tanah. "FCK seluruh keluargamu, Anda hampir menusuk A*S saya." Sebuah bayangan putih berlari keluar dari tanah, dan berteriak, "Makan kaki ginseng kakekmu." Sua. Bayangan putih langsung menembak ke arah Ling Han. Itu adalah ginseng tercela. Dia benar-benar datang dan pergi seperti bayangan. Dia telah merencanakan untuk menyergap Ling Han, namun sayangnya untuknya, Ling Han telah membuang akal surgawi untuk memantau sekitarnya. Tidak hanya dia gagal dalam penyergapannya, tapi dia bahkan telah diserang oleh Ling Han terlebih dahulu. Selain itu, Ling Han sudah sangat dekat untuk memukulnya. Ling Han melepaskan teknik cepatnya pada ginseng tua. "Kau masih 10.000 tahun terlalu muda untuk membunuh kakek ginsengmu," teriak ginseng tua itu dengan suara aneh. Reaksinya sangat cepat, dan dia mengubah kekuatan regulasi menjadi pedang, tombak, dan panah sebelum menembak mereka ke arah Ling Han. "Bukankah kamu bilang aku 800 tahun terlalu muda terakhir kali?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. Itu karena aku menjadi lebih kuat." Ginseng tua itu berkelok-kelok di langit dan bumi dengan kecepatan yang menakjubkan. Ling Han berpunuk dan berkata, "Cepat dan lompat ke mangkukku. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Kamu berani mengancamku? Lihat bagaimana aku menginjakmu sampai mati." Ginseng tua berkobar marah, dan serangannya menghujani bahkan lebih tebal dan lebih cepat. Ling Han tidak menahan diri lagi. Ledakan api yang mengerikan meledak dari tubuhnya, dan pola surgawi terjalin di udara. "FCK, aku paling benci api." Ginseng tua itu meratap. Dia langsung berlari puluhan meter ke belakang, akhirnya menghentikan serangannya. Dia memasang ekspresi ketakutan saat menatap api. Meskipun dia cepat, kekuatan es dan api surgawi masih bisa menahannya. "Ginseng tercela, mengapa kamu muncul lagi?" Ling Han bertanya. Ginseng tua itu jatuh ke batu dan menyilangkan kakinya. Sikapnya tampak sombong, dan dia berkata, "Aku ingin memberimu kesempatan." Apakah kamu bercanda denganku?" Ling Han tersenyum, dan berkata, "Oh, peluang apa ini? Mungkin Anda ingin menyumbangkan tubuh Anda? Lalu cepatlah dan datang ke mangkuk saya." Ginseng tua itu langsung melompat, dan berteriak, Saya tidak tertarik pada pria. Jangan pernah berpikir untuk mengambil A*S." Ling Han menggelengkan kepalanya. Ginseng tercela ini telah tumbuh di ranah misteri ini. Jadi bagaimana dia bisa mengembangkan kepribadian yang se-A*S? Mungkinkah Ba***ngan juga dilahirkan seperti itu? Aku akan memberimu cairan surgawi jika kamu mengeluarkanku dari dunia misteri ini. Ginseng tua membuat Ling Han tawaran. Bersambung ke chapter 1191. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.